Halo teman-teman, dan selamat datang di saluran Luka Bisu Keluarga. Aku dan ibu mertuaku bertengkar. Tiba-tiba adik iparku menamparku dengan keras, membuat bibirku pecah dan berdarah. Suamiku segera meraih bukti mutasi rekening tabungan senilai 5 miliar rupiah dan menggenggam tanganku. Anissa, kita pergi. Kita tidak akan tinggal lagi di rumah yang sudah membusuk ini. Itu adalah malam tahun baru, ketika lampu-lampu hias sudah menyala terang di sepanjang jalanan perumahan. Semua orang bersiap untuk pesta makan malam keluarga, sementara aku berdiri sendirian di dapur rumah suamiku. Lengan bajuku digulung, punggungku basah oleh keringat. Namaku Anissa, umurku 32 tahun. Aku bekerja sebagai kepala akuntan di sebuah perusahaan distributor makanan berskala besar. Aku sudah menikah dengan Bima selama 4 tahun. Dan 4 tahun berperan sebagai menantu perempuan adalah 4 tahun di mana aku belajar menelan penderitaan demi menjaga kedamaian dalam keluarga. Hari itu, rumah mertuaku sangat ramai. Dari halaman depan sudah terdengar suara mobil yang berdatangan, jeritan anak-anak yang berlarian, serta tawa dan obrolan keras orang dewasa. Ruang tamu benderang oleh lampu. Di atas meja tersaji toples-toples berisi kue nastar, kastengel, kacang mete, dan buah-buahan. Namun di dapur, hanya ada aku, berputar bagai gasing antara panci rendang yang mendidih, wajan berisi sambal goreng, dan tumpukan piring kotor yang masih harus ditata. Bima sebenarnya ingin membantuku, tetapi baru saja ia melangkah ke ambang pintu dapur, ayah mertuaku memanggilnya. Bima, kesini, duduk ngobrol sama paman-pamanmu. Ngapain laki-laki di dapur? Bima menatapku dengan rasa bersalah, dan aku hanya menggelengkan kepala pelan, mengisyaratkan, pergilah, semuanya baik-baik saja. Sejujurnya, aku tidak ingin orang tuanya menyalahkan dia, dan menyebutnya suami takut istri gara-gara aku. Di rumah ini, jika Bima membelaku sekali saja, ibu mertuaku akan menghabiskan sepanjang malam menghela napas, menyindir bahwa putranya sejak menikah telah melupakan ibunya. Ibu mertuaku bernama Ibu Sri. Ia duduk di ruang tamu mengenakan gaun kaftan beludru berwarna biru dongker, dengan kalung emas tebal melingkar di lehernya. Di tangannya memegang cangkir teh, benar-benar sosok nyonya rumah sejati. Setiap kali ada yang menanyaiku, ia akan langsung tersenyum lebar. Anissa, kita itu kepala akuntan loh. Kalau soal uang, soal pembukuan, semuanya urusan dia. Kalau di rumah ada yang perlu dihitung, serahkan saja padanya. Orang luar yang mendengar ini mungkin akan berpikir bahwa ibu mertuaku sangat menyayangi dan bangga pada menantunya. Tapi aku sangat hafal nada bicara itu. Itu bukan pujian, melainkan cara halus untuk mengingatkan kerabat bahwa aku punya uang, bahwa aku pandai menghitung, dan bahwa semua pengeluaran di rumah keluarga suamiku sebaiknya dibebankan kepadaku. Selama 4 tahun, aku sudah terbiasa dengan ini. Acara tahlilan 100 hari kakek, aku yang membayar catering. Ulang tahun ayah mertua, aku yang membelikan jam tangan mahal. Ibu mertua dirawat di rumah sakit, aku yang melunasi tagihannya. Atap villa keluarga di puncak bocor, aku yang mentransfer uang ke tukang. Kerabat dari daerah datang berkunjung, aku yang membayar penginapan dan makan mereka. Jika aku mencatat semua pengeluaran itu, pasti sudah menjadi buku catatan yang tebal. Namun sebagai balasannya, jarang sekali aku mendengar kata terima kasih yang tulus. Yang paling menyakitkan adalah ketika aku sedikit saja ragu atau lambat, ibu mertuaku akan langsung berkata, menantu itu harus mengurus keluarga suaminya. Uang itu kan gunanya untuk mempererat tali silaturahmi. Kalau kamu pelit, siapa nanti yang mau mengenang kebaikanmu? Sementara itu, adik iparku, Tari, jauh lebih blak-blakan. Tari sudah menikah dan tinggal terpisah, tapi hampir setiap minggu ia membawa anak-anaknya ke rumah ibunya untuk makan siang. Ia selalu mengeluh tentang kesulitan ekonomi, pura-pura bersimpati pada orang tuanya, tapi begitu pembicaraan beralih ke soal uang, ia langsung bungkam. Tari sangat pandai menjaga gengsi. Hari itu ia mengenakan gaun merah menyala. Pergelangan tangannya dihiasi gelang emas, kukunya dicat mengkilap. Saat masuk ke dapur dan melihatku membawa mangkuk besar berisi opor ayam, ia mencibir. Menantu kita ini memang rajin, tapi jadi menantu itu juga harus dermawan. Kalau hidup di rumah ini tapi masih perhitungan soal uang receh, bakal susah nantinya. Aku mendengarnya dan hanya bisa tersenyum getir. Aku tahu bisnis Tari dan suaminya, Dimas, sedang tidak baik. Beberapa kali ponsel Dimas ditelepon oleh debt collector tepat di tengah acara makan keluarga. Namun, Tari tetap bersikap angkuh, meski matanya selalu gelisah setiap kali ada yang menyebut kata hutang. Aku diam bukan karena aku tidak tahu, melainkan karena aku merasa setiap orang berhak menjaga harga dirinya sendiri. Bima berkali-kali mengatakan kepadaku, Anissa, jangan bebankan semuanya di pundakmu untuk keluargaku. Kalau masuk akal, lakukan.
Kalau tidak masuk akal, tolak saja. Aku tidak mau kamu menderita karena berusaha menyenangkan semua orang. Tapi saat itu aku terlalu lembut. Aku berpikir, Ibu Sri bagaimanapun juga adalah Ibu Bima. Tari, meski berwatak keras, adalah adik kandungnya. Aku akan bersabar sedikit, diam saja, asalkan rumah tangga ini damai. Tapi aku salah. Ada tipe orang yang tidak menganggap kesabaran sebagai sebuah kebajikan. Mereka melihatnya sebagai tanda bahwa mereka bisa menginjak-injak lebih jauh. Makan malam belum juga siap ketika ibu mertuaku tiba-tiba memanggil dengan suara keras dari ruang tamu. Anissa, kesini sebentar. Ada yang perlu kita bahas soal acara liburan ini. Nada suaranya begitu manis hingga membuat bulu kudukku merinding. Aku menyeka tanganku ke celemek dan berjalan ke ruang tamu. Lebih dari 10 pasang mata kerabat langsung tertuju padaku. Ibu Sri mengeluarkan selembar kertas yang dilipat 2 dari tasnya, membukanya, dan meletakkannya di atas meja kopi. Di sana tertulis daftar pengeluaran yang sangat rapi. Uang untuk catering 3 hari ke depan, uang untuk bingkisan kerabat, uang angpau untuk anak-anak, uang untuk gorden baru di ruang tamu, uang untuk merenovasi makam keluarga di kampung. Aku melihat total jumlah di bagian bawah, dan hatiku mencelos. Lebih dari 150 juta rupiah. Aku menatap ibu mertuaku, berusaha berbicara setenang mungkin. Ibu, ini jumlah yang sangat besar. Biarkan aku dan Bima mendiskusikannya dulu. Ibu Sri tetap tersenyum, tapi tatapannya menjadi tajam. Ia meletakkan cangkirnya dan berbicara perlahan, menyeret setiap kata, apa yang perlu didiskusikan. Tahun ini rezeki kamu dan Bima yang paling bagus, pakai uangmu dulu. Anggap saja ini bentuk baktimu pada orang tua. Uangnya juga tetap berputar di dalam keluarga, tidak akan kemana-mana. Seluruh ruang tamu mendadak hening. Aku berdiri di sana, tanganku masih berbau bawang merah dan bawang putih, sementara hatiku terasa membeku. Aku tiba-tiba menyadari bahwa makan malam tahun baru ini bukan sekadar perayaan keluarga. Ini adalah meja yang disiapkan khusus untuk melelang diriku. Aku berdiri di tengah ruang tamu, menatap daftar pengeluaran 150 juta rupiah itu, dan ada gumpalan yang menyesak di tenggorokanku. Seandainya ini terjadi beberapa tahun yang lalu, aku mungkin akan menundukkan kepala dan berkata, "Baik Bu, saya yang urus." Dan malam harinya aku akan diam-diam menarik uang dari tabungan untuk menyenangkan keluarga suamiku. Tapi setelah 4 tahun, setelah sekian kali aku menambal lubang tak berdasar bernama tali silaturahmi keluarga dengan uangku sendiri, aku menyadari satu hal, semakin kamu mengalah, semakin orang menganggap itu adalah kewajibanmu. Segera setelah menikah, aku berpikir jika aku memperlakukan mereka dengan baik, ibu mertuaku cepat atau lambat akan menyayangiku. Ketika Ibu Sri pertama kali memintaku mentransfer 30 juta untuk memperbaiki atap villa, aku tidak ragu. Kedua kalinya, ia bilang Tari kekurangan uang untuk membayar uang pangkal sekolah anak-anaknya, dan aku kembali membantu. Lalu ada yang ketiga, keempat kalinya. Jumlahnya terus membengkak, sementara kata terima kasih semakin lirih hingga akhirnya menghilang sama sekali. Aku masih ingat suatu kali, saat aku sedang demam tinggi, aku memaksakan diri memasak untuk acara keluarga. Tapi hanya karena aku lupa membeli teh merek kesukaannya, ia berseru di depan semua kerabat, menantu zaman sekarang memang pintar cari uang, tapi sama sekali tidak punya rasa hormat pada orang tua. Mengingat hal itu, aku menarik napas dalam-dalam dan berusaha menjawab setenang mungkin. Ibu, bukannya aku tidak mau membantu, tapi ini jumlah yang sangat besar. 150 juta bukan uang kecil. Aku rasa aku dan Bima harus membicarakan ini dengan serius sebelum mengambil keputusan. Aku berbicara sangat pelan, berusaha melembutkan setiap kata. Aku tidak ingin mengubah makan malam tahun baru ini menjadi ajang pertengkaran di depan semua orang. Tapi ekspresi wajah Ibu Sri langsung berubah. Senyum palsunya padam bagai lilin yang ditiup. Ia bersandar di kursinya dan menatapku dari kepala hingga kaki. Tatapan itu membuatku merasa bukan seperti menantu, melainkan barang yang sedang ditimbang dan dinilai. Apa lagi yang mau didiskusikan? Aku kan sudah bilang semuanya padamu. Aku minta ini bukan untuk diriku sendiri, aku melakukan ini untuk rumah ini, untuk martabat suamimu. Kamu istri Bima, jadi kamu harus menjaga harga dirinya. Kalimat tentang harga diri suami itu sudah kudengar entah berapa kali. Setiap kali keluarga ini butuh uang, mereka selalu menggunakan martabat Bima di depanku. Seolah-olah jika aku tidak membayar, maka yang bersalah adalah aku, bukan mereka yang menuntut hal yang tidak masuk akal. Aku mengepalkan tanganku. Kuku-kukuku menusuk telapak tangan hingga terasa sakit. Ibu, aku mengerti soal martabat keluarga, tapi aku dan suamiku juga punya rencana untuk uang kami. Aku tidak bisa begitu saja menyerahkannya setiap kali diminta.
Beberapa kerabat yang duduk di sekeliling mulai saling berpandangan. Seorang bibi berdecak pelan. Kerabat lain melirikku sinis dan menunduk mengambil kacang, tapi matanya jelas memancarkan ketidaksukaan. Suasana hangat di ruang tamu mendadak berubah padat dan berat, seperti asap di malam hari. Aku tahu, di mata mereka, menantu yang mulai menghitung-hitung uang adalah menantu yang licik, sementara keluarga suami, seberapa banyak pun mereka meminta, selalu dianggap sebagai ujian bakti seorang anak. Tari tidak melewatkan kesempatan ini. Ia meletakkan gelasnya dengan kasar ke atas meja dan mencibir. Wah, kamu kan kepala akuntan kita. Uang segini saja kamu tawar-tawar sama ibu mertua? Kalau orang luar dengar, mereka bakal mengira kita mengemis setiap rupiah darimu. Setelah mengatakan itu, ia menoleh ke arah kerabat, sengaja mengeraskan suaranya. Istri Bima ini memang hebat. Gajinya besar, tapi kalau sudah urusan uang, pelitnya minta ampun. Aku menatap Tari. Matanya memancarkan kepuasan yang jahat, seolah ia memang menunggu reaksiku untuk memojokkanku. Aku menjawab perlahan. Aku mencari uang dengan keringatku, makanya aku tahu nilainya. Uangku bukan untuk diambil semaunya oleh siapa saja. Kalau alasannya masuk akal, aku tidak akan pelit, tapi semuanya harus jelas. Begitu aku selesai bicara, ruang tamu menjadi sunyi senyap. Aku bahkan bisa mendengar dengan jelas suara kulit kacang yang jatuh ke piring porselen. Ibu Sri tiba-tiba memukul meja dengan keras, membuat teh di cangkirnya tumpah ke atas permukaan kaca. Apa maksud ucapanmu? Kamu mau bilang ibu mertuamu ini penipu? Kamu sudah 4 tahun tinggal di keluarga ini, makan dari beras kami, memakai nama keluarga kami. Dan sekarang, ketika ibumu meminta bantuan, kamu mulai membeda-bedakan uangku dan uangnya. Napas saya tercekat. Selama 4 tahun, belum pernah aku memakan sebutir nasi pun di rumah ini secara gratis. Setelah menikah, aku dan Bima tinggal terpisah. Aku selalu membantu kedua belah keluarga. Bahkan hadiah-hadiah liburan yang ada di atas meja hari ini semuanya dibeli dengan uangku. Tapi dari mulut Ibu Sri, aku tetap saja terlihat seperti parasit. Ia belum selesai. Ia menunjuk ke arahku. Suaranya semakin tajam. Kamu memang hebat cari uang, aku akui itu. Tapi sehebat apapun seorang wanita, kalau sudah 4 tahun menikah tidak bisa melahirkan anak, dia harusnya sadar diri dan bersikap rendah hati. Kami belum pernah menyalahkanmu karena mandul, tapi kamu malah perhitungan setiap rupiah dengan keluarga suamimu. Deg. Kalimat itu bagaikan tikaman pisau tepat di titik paling rapuhku. Masalah anak adalah luka sunyi antara aku dan Bima selama bertahun-tahun. Aku sudah ke dokter, minum obat, dan menahan rasa sakit dari pertanyaan tak berujung dari orang-orang sekitar. Bima selalu memintaku untuk tidak membebani diri sendiri, bahwa anak adalah titipan Tuhan, dan kesehatanku jauh lebih penting. Tapi hari ini, tepat di depan semua kerabat, ibu mertuaku menggunakannya sebagai senjata untuk memaksaku menundukkan kepala. Bima tidak ada di ruangan itu. Ayahnya sedang membawanya keluar untuk menyapa tamu penting atau tetangga, mengatakan bahwa di malam tahun baru laki-laki harus pandai bersosialisasi. Jika Bima ada di sini, Ibu Sri mungkin tidak akan berani mengatakan hal itu secara langsung, atau mungkin ia tetap mengatakannya, yakin bahwa di depan para kerabat aku tidak akan berani membantah. Aku merasakan mataku panas, tapi aku tidak menangis. Aku sudah terlalu banyak menangis di tahun-tahun pertama pernikahanku. Aku menggigit bibirku kuat-kuat, menelan gumpalan di tenggorokan, dan menatap lurus ke arah Ibu Sri. Ibu boleh menyalahkanku tentang apa saja soal uang. Ibu boleh memanggilku pelit, tapi tolong, jangan bawa-bawa soal anak. Itu bukan senjata yang bisa ibu gunakan untuk menusukku. Aku tidak pantas mendapatkan penghinaan seperti ini. Ibu Sri tertegun sejenak. Mungkin ia tidak menyangka aku akan berani membalas ucapannya di depan semua orang. Namun Tari langsung melompat berdiri. Wajahnya memerah padam, matanya berkilat, seolah ia memang menunggu momen ini. Aku tahu, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tari berdiri dengan sangat kasar hingga kursinya berderit memekakkan telinga di atas lantai marmer. Bahkan kerabat yang sedang makan kacang sampai tersentak dan menoleh. Tari menudingkan jarinya tepat ke wajahku. Kuku merahnya hampir menyentuh hidungku. Suara melengkingnya bergema di seluruh ruang tamu. Berani-beraninya kamu melawan ibuku? Kami sudah terlalu memanjakanmu, makanya kamu bertingkah seperti ratu di sini. Iya kan? Aku menatap Tari, dan seluruh isi perutku terasa dingin. Dulu, jika ia menaikkan suaranya sedikit saja, aku akan secara otomatis mundur, meminta maaf, hanya agar masalahnya cepat selesai. Aku takut pada kecanggungan. Aku takut mertuaku tidak senang. Aku takut kerabat akan berkata, pendidikan tinggi, tapi tidak punya sopan santun. Namun hari ini,
Setelah perkataan ibu mertuaku tentang anak, sesuatu di dalam diriku terputus. Aku tidak mundur. Aku tetap berdiri di tempat, tanganku sedikit gemetar, tapi suaraku ternyata lebih tenang dari yang kuduga. Tari, aku tidak melawan ibu. Aku hanya mengatakan bahwa aku tidak pantas dihina. Aku menghormati ibu, tapi rasa hormat bukan berarti aku membiarkan diriku direndahkan dengan kata-kata apapun. Begitu aku mengucapkan itu, wajah Tari terbakar amarah. Ia menoleh ke arah Ibu Sri, seolah mencari pembenaran bahwa aku adalah menantu kurang ajar yang harus segera diberi pelajaran. Ibu Sri tidak menghentikannya. Ia hanya duduk, bibirnya terkatup rapat dengan tatapan dingin. Keheningan itu bagaikan persetujuan diam-diam, memberi Tari izin untuk bertindak lebih jauh. Ia melangkah maju mendekatiku, ketukan hak sepatunya terdengar nyaring di lantai. Kamu nggak usah pakai kata-kata manismu untuk memutarbalikkan fakta di depanku. Biar ku beritahu, kalau kamu itu menantu, kamu harus tahu cara merunduk. Kalau ibu mertua bicara satu kata, kamu harus mengangguk 2 kali. Mentang-mentang dapat uang receh dari pekerjaanmu, kamu datang ke sini pasang muka sombong? Aku menatap tepat ke matanya dan menjawab pelan, aku tidak pernah sombong pada siapapun. Tapi baik uangku maupun statusku sebagai menantu, tidak memberi kalian hak untuk menghinaku. Udara di ruang tamu menjadi sangat tegang, rasanya suara sekecil apapun akan membuat ruangan itu meledak. Seorang bibi melirik Ibu Sri, mengharapkan agar ia turun tangan melerai. Namun ibu mertuaku hanya mengangkat cangkirnya dan menyeruput teh perlahan. Aku bisa melihat dengan jelas ujung bibirnya sedikit berkedut. Itu bukan senyuman, melainkan kepuasan dingin dari seseorang yang membiarkan putrinya melakukan pekerjaan kotor untuknya. Tari menggertakkan giginya. Oh, beraninya. Hari ini kamu berani bilang bahwa seluruh keluarga kami menghinamu? Kamu tahu kenapa mereka ngomong begitu ke kamu? Karena kamu, ia mendengus sinis, tidak tahu tempatmu. 4 tahun, tapi belum juga bisa ngasih cucu buat keluarga ini. Sekarang disuruh keluar uang aja nggak mau. Terus buat apa kamu ada di sini? Setiap kata-katanya bagaikan batu yang dilemparkan ke wajahku. Aku menelan ludah, menahan diri agar tidak berteriak. Aku berkata dengan lambat namun sangat jelas. Kamu boleh tidak menyukaiku, tapi kamu juga seorang wanita. Kamu tahu bahwa anak bukanlah sesuatu yang bisa didapat hanya dengan meminta. Kalau hari ini rasa sakitmu yang dipamerkan di depan semua kerabat, apa kamu bisa menahannya? Mendengar itu, mata Tari terbelalak. Berani-beraninya kamu menceramahiku? Aku belum sempat bereaksi ketika ia menerjang ke arahku. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga aku hanya sempat melihat tangannya terangkat, dan cincin bermata batunya berkilat di bawah cahaya lampu kristal. Terdengar suara tamparan yang keras, kering, dan sangat menyakitkan. Kepalaku terlempar ke samping, telingaku berdenging, pandanganku gelap selama beberapa detik. Rasa sakit yang membakar menyebar dari tulang pipi hingga ke sudut bibirku. Aku terhuyung, berpegangan pada tepi meja agar tidak jatuh. Di dalam mulutku langsung terasa rasa asin, aku menyentuh bibirku. Ujung jariku basah dan hangat. Saat aku menurunkan tanganku, aku melihat darah segar di sana. Cincin Tari telah merobek sudut bibirku. Lukanya menembus ke dalam, sehingga setiap gerakan mulutku menimbulkan rasa sakit yang tajam. Selama beberapa detik, ruang tamu itu hening senyap bagai kuburan. Hanya beberapa detik, tapi bagiku terasa seperti keabadian. Aku mengangkat kepalaku dan menatap semua orang. Paman membuang muka. Bibi menunduk untuk mengambil tisu yang tidak ada. Anak-anak muda berkumpul di dekat tembok. Wajah mereka ketakutan, tapi tak satu pun yang mendekatiku. Namun yang melukaiku lebih dari tamparan itu adalah reaksi ibu mertuaku. Ibu Sri tidak melihat darah di bibirku. Ia melompat berdiri, menarik Tari menjauh, dan mulai mengusap tangan putrinya, seolah takut putrinya terluka karena memukulku. Astaga, kenapa kamu gampang banget emosi? Ini akhir tahun. Jangan panggil sial. Kata-kata itu bagaikan disiram air es. Darahku mengalir, tapi yang dihibur adalah Tari. Tari pun belum puas. Ia menatapku dengan jijik dan mendongakkan dagunya. Tamparan itu biar kamu ingat di mana tempatmu. Jangan kira mentang-mentang kamu menikah dengan Bima, kamu bisa menginjak kepala semua orang di sini. Aku mendengar seseorang di belakang berbisik pelan, Nisa, udah, sabar aja, ini kan lagi kumpul keluarga. Jangan sampai aib keluar rumah. Aku tertawa lirih, tapi bibirku langsung terasa perih, dan darah kembali mengalir. Aib keluarga? Jika ini urusan keluarga, mengapa mereka menghinaku di depan semua kerabat? Jika ini urusan keluarga, mengapa tamparan yang membuatku berdarah ini hanya dianggap sebagai luapan emosi sementara? Aku menatap tisu yang ada di atas meja, hanya beberapa sentimeter dari tanganku, tapi tak ada seorang pun yang menyodorkannya untukku.
Aku meraihnya sendiri dan menekannya ke bibirku. Tanganku terus bergetar. Bukan karena takut, melainkan karena kesadaran yang dingin dan jernih yang mulai tumbuh di dalam diriku. Aku menatap Ibu Sri, Tari, dan wajah-wajah yang berpura-pura canggung itu. Pada saat itu, aku mengerti dengan sangat jelas. Aku tidak hanya dipukul oleh adik iparku, aku diam-diam dihina dan ditolak oleh seluruh keluarga ini. Dan pada detik itu juga, gerbang halaman depan terbuka, seseorang kembali. Jantungku mencelos saat mendengar suara Bima memanggil dari ambang pintu. "Nisa, kamu di mana?" Suara Bima dari halaman tidak terlalu keras, namun cukup membuat semua orang di ruang tamu membeku. Aku berdiri mematung, satu tangan masih menekan tisu ke bibir yang pecah, merasakan rasa sakit menjalar ke leherku. Para kerabat yang tadinya berpura-pura tidak terjadi apa-apa, kini langsung menoleh ke pintu, seolah menemukan jalan keluar dari keheningan yang mencekik ini. Sementara Tari masih berdiri di depanku, dagunya sedikit terangkat dengan sorot menantang. Bima masuk dengan cepat. Di pundaknya masih ada sisa debu dari luar. Di tangannya, ia memegang tas kerja kulit berwarna coklat tua yang biasanya ia tinggalkan di mobil. Sepertinya ia baru saja kembali dari menyapa tetangga dan belum menyadari apa yang terjadi. Namun, begitu ia melihatku, ia langsung terhenti. Pandangannya terpaku pada bibirku yang berdarah, lalu turun ke bercak darah di kerah blusku, dan akhirnya ke tanganku yang gemetar. Pada saat itu, aku melihat bagaimana wajah Bima berubah. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan hawa dingin yang begitu dalam, seolah sebuah pintu baja baru saja tertutup dengan suara dentuman keras di dalam dirinya. Ia tidak langsung memberondongku dengan pertanyaan. Ia juga tidak langsung menoleh untuk memarahi siapapun. Ia berjalan lurus ke arahku, mengambil tisu bersih dari meja, dengan lembut menyingkirkan tanganku, dan menekan tisu baru itu ke lukaku. "Sakit banget?" Suaranya menjadi rendah dan serak. Aku ingin mengatakan tidak apa-apa, seperti yang sering aku lakukan sebelumnya, tapi begitu aku menggerakkan bibirku, rasa perih yang tajam memaksaku untuk sekadar menggelengkan kepala. Bima menatapku, matanya dengan cepat memerah. Tangannya bertumpu di punggungku, menopangku seolah ia takut jika ia melepaskannya, aku akan ambruk di tengah ruangan ini. Lalu, ia berbalik. Suaranya tidak keras, tapi setiap katanya terdengar begitu dingin hingga membuat seisi ruang tamu terdiam ngeri. "Siapa yang memukul istriku?" Tidak ada yang menjawab. Ibu Sri melirik Tari dengan cepat dan segera berdiri. Ia berjalan mendekat, berusaha berbicara selembut mungkin. "Bima, kamu baru datang, kamu tidak tahu apa-apa. Ini cuma urusan perempuan, nanti kita selesaikan pelan-pelan. Anissa tadi bicara tidak sopan pada ibu. Makanya adikmu tidak tahan, dia cuma memberi pelajaran sedikit. Ini kan malam perayaan, jangan bikin ribut." Aku mendengar frasa memberi pelajaran, dan hatiku hancur. Ternyata di matanya, fakta bahwa aku ditampar sampai berdarah hanyalah sebuah pelajaran untuk menantu yang tidak patuh. Bima menatap ibunya. Tatapannya sedemikian rupa hingga bahkan Ibu Sri mundur selangkah. "Apa ibu bilang? Memberi pelajaran pada istriku?" Ia mengulanginya sangat lambat, seolah tak percaya dengan pendengarannya. "Istriku bukan samsak tinju yang bisa diberi pelajaran semau kalian." Ibu Sri terdiam. Ia mungkin tidak menyangka bahwa Bima berani berbicara seperti itu di depan semua kerabat. Sejak kecil, Bima adalah anak yang penurut, jarang berdebat dengan orang tuanya. Dan semakin pendiam Bima, semakin Ibu Sri percaya bahwa dengan memanipulasi konsep bakti anak, ia bisa terus mengendalikan putranya. Tari mendengus. Tawanya terdengar kasar dan tajam. "Kamu mau belain istrimu? Ya silakan, tapi jangan lebay deh. Dia cuma ditegur sedikit aja udah bikin drama. Dan sekarang kamu mau nyerang ibu dan adikmu sendiri? Kalau bukan karena keluarga ini, apa kalian bisa sukses seperti sekarang?" Bima menoleh ke adiknya. "Ulangi apa yang kamu bilang." Tari melipat tangan di dada, sama sekali tak gentar. "Memangnya aku salah ngomong? Udah nikah lupa dari mana asalnya. Istrimu itu cuma cari uang receh, tapi udah ngerasa ngasih makan seluruh dunia. Hari ini ibu cuma minta tolong uang sedikit buat acara keluarga, tapi dia menggeliat kayak cacing kepanasan. Menantu kayak gitu, kalau nggak ditampar, bisa ngelunjak." Aku merasakan tangan Bima di punggungku menegang. Ia diam selama beberapa detik. Seluruh ruang tamu diam bersamanya. Keheningan itu terasa lebih berat daripada teriakan manapun. Lalu, Bima perlahan meletakkan tisu di tanganku dan berbisik pelan, "Pegang ini." Ia membungkuk, mengambil tas kerjanya yang tadi ia letakkan di dekat kaki kursi, dan membuka kuncinya. Terdengar bunyi klik logam yang sangat keras di tengah keheningan yang tegang itu. Semua mata tertuju pada tangannya. Bima mengeluarkan lembar mutasi rekening bank dari dalam map plastik transparan.
Ia tidak menyembunyikan atau menjelaskan apapun. Ia meletakkannya langsung di atas meja, tepat di sebelah daftar pengeluaran 150 juta rupiah yang tadi disodorkan ibu mertuaku. Kalian semua mau bicara soal uang? Ini, kata Bima. Ibu Sri mengerutkan kening saat melihat dokumen itu. Tari juga memanjangkan lehernya untuk mengintip. Salah satu kerabat yang duduk di dekat meja tak tahan untuk tidak membaca jumlah yang tertera di kertas itu dengan suara lirih. 5 miliar. Begitu kata-kata itu terdengar, ruang tamu langsung riuh oleh gumaman. Ada yang menatap Bima, ada yang menatapku, ada yang menatap Ibu Sri. Wajah ibu mertuaku langsung memucat, matanya membelalak antara kaget dan penuh perhitungan. Ia tidak pernah tahu bahwa kami memiliki uang sebanyak itu. Dalam bayangannya, Bima adalah anak penurut yang pendiam, dan aku, meskipun bergaji besar, hanyalah sumber uang yang bisa ia peras dari waktu ke waktu. Ia sama sekali tidak menyangka akan melihat bukti saldo 5 miliar rupiah yang dibuka atas nama kami berdua. Tari juga terpaku selama beberapa detik, tapi kemudian sorot matanya kilat dengan keserakahan yang tak bisa disembunyikan. Kamu punya uang sebanyak ini, tapi pas ibu minta 150 juta, istrimu masih banyak tingkah. Suaranya penuh dengan rasa iri dan jengkel. Pintar banget kalian sembunyi. Nggak mau bantu darah daging sendiri, tapi semuanya dikasih ke istri. Bima menatap adiknya dan tersenyum getir. Jangan bicara soal darah daging setelah kamu memukul istriku sampai berdarah. Lalu ia beralih ke Ibu Sri, suaranya semakin berat. Dan ibu, jangan bicara soal bakti, ketika ibu hanya duduk diam melihat putri ibu memukul menantu ibu di depan semua kerabat. Ibu Sri buru-buru mengubah nada suaranya, berusaha mempertahankan wibawanya. Bima, tenang dulu. Uang itu memang milik kalian, tapi ujung-ujungnya juga buat keluarga. Kita ada urusan penting sekarang. Serahkan uang itu padaku, biar ibu yang atur dan hitung semuanya. Pada saat itu, aku benar-benar merasa kedinginan. Tak satupun pertanyaan apakah lukaku sakit. Tak satupun kata untuk menyuruh Tari meminta maaf. Satu-satunya yang ia pedulikan hanyalah bukti mutasi bank di atas meja. Bima mengambil kembali mutasi itu, memasukkannya ke dalam tas, lalu berbalik dan menggenggam tanganku. Tangannya sangat hangat, tapi suaranya sedingin es. Mulai hari ini, uangku tidak perlu ibu yang hitung. Dan istriku juga tidak perlu kalian yang beri pelajaran. Ia menyapu pandangannya ke seluruh ruangan kepada mereka yang diam saat aku ditampar, kepada Tari yang masih mendidih karena marah, dan kepada Ibu Sri yang memucat lebih karena kehilangan kesempatan emas daripada rasa simpati. Akhirnya, ia membungkuk, meraih tasnya, dan dengan lembut menarikku menuju pintu keluar. Kami pergi, ucap Bima dengan sangat jelas agar semua orang mendengar. Kami tidak akan tinggal di rumah yang sudah membusuk ini. Begitu Bima mengucapkan kata-kata itu, udara di ruang tamu seakan tersedot habis. Ia memegang tanganku dan menuntunku ke pintu, langkahnya tidak cepat tapi sangat mantap. Aku mengikutinya, satu tangan masih menempelkan tisu ke bibir, merasakan rasa anyir darah di mulutku. Anehnya, di tengah rasa sakit dan penghinaan ini, aku merasakan kelegaan. Setidaknya, kali ini aku tidak harus berdiri sendirian menghadapi seluruh keluarga ini. Tapi baru beberapa langkah kami berjalan, Ibu Sri melompat dari kursinya. Gelang emas di tangannya berbenturan keras dengan ujung meja. Ia bergegas maju dan menghalangi jalan kami di depan pintu keluar ruang tamu, merentangkan tangannya lebar-lebar seolah takut Bima akan membawa kabur sesuatu yang lebih berharga dari nyawa. Bima, berhenti. Mau bawa kemana uang itu? Bima berhenti, dan aku mematung di sampingnya. Yang membuatku terkejut bukanlah fakta bahwa ia menghentikan kami, melainkan sorot matanya. Ia tidak menatap darah di bibirku, ia tidak melihat wajah pucatku. Ia bahkan tidak menoleh untuk menyuruh Tari meminta maaf. Matanya terpaku pada tas kerja kulit yang dipegang Bima, tempat di mana dokumen mutasi 5 miliar rupiah itu berada. Aku mau bawa Anissa ke rumah sakit, jawab Bima singkat. Ibu Sri langsung memekik. Ke rumah sakit? Ya, bawa ke rumah sakit, tapi tinggalkan uangnya. Ibu butuh uang itu untuk urusan penting. Kalimat itu membuat ruang tamu kembali sunyi. Aku menatapnya, dan rasa dingin menjalari tulang punggungku. 5 miliar itu adalah uang kami berdua. Tapi ia berbicara dengan nada seolah Bima sedang mencoba melarikan diri membawa uang tabungan ibunya. Saat itu, aku merasa bahwa kecemasannya terhadap uang jauh lebih besar daripada kepeduliannya pada martabat keluarga. Bima berbalik. Matanya menggelap. Ibu butuh? Tanyanya dengan suara sangat pelan. Untuk urusan apa ibu butuh uang istriku dan uangku? Ibu Sri membuka mulutnya, tapi tidak bisa langsung menjawab. Kepercayaan diri di wajahnya mendadak retak. Ia melirik cepat ke arah Tari, lalu ke pintu yang menuju ke halaman belakang.
Tatapan itu secara otomatis membuatku ikut menoleh ke arah sana. Di dekat pintu belakang, bersembunyi di balik bayang-bayang pintu kayu, berdirilah Dimas, suami Tari. Wajahnya pucat pasi seperti kertas, bibirnya pecah-pecah, dan ia menggenggam ponselnya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Aku sudah sering melihat Dimas, tapi belum pernah melihatnya sekacau ini. Biasanya ia banyak bicara, tertawa keras, menyombongkan koneksinya, selalu berlagak seperti pengusaha besar. Tapi sekarang, satu pertanyaan dari Bima sudah cukup membuatnya menundukkan kepala dan menghindari kontak mata. Tari langsung melangkah maju. Kalau ibu butuh uang, itu demi kebaikan seluruh keluarga. Berhenti membesar-besarkan luka kecil istrimu seakan dunia mau kiamat. Laki-laki macam apa kamu ini, diatur-atur sama istri? Apa gara-gara perempuan kamu rela mencampakkan ibumu sendiri? Bima tersenyum pahit. Kamu baru saja menampar istriku, dan sekarang kamu menceramahiku soal bakti? Tari membelalakan matanya, bersiap membalas, tapi Ibu Sri segera mencengkeram tangan putrinya. Mungkin ia takut Tari akan membocorkan sesuatu. Ia mengubah nada suaranya menjadi lebih lembut. Bima, ibu ini sudah tua. Ibu cuma mau rumah ini damai. Pergilah bawa Anissa ke rumah sakit, tapi tinggalkan mutasi rekeningnya di sini untuk beberapa hari. Biar ibu hitung semuanya, nanti ibu kembalikan. Aku mendengarnya dan nyaris tertawa. Hitung untuk beberapa hari dan kembalikan. Kata-kata itu persis sama dengan yang ia katakan setiap kali ia meminjam uang dariku, yang ujung-ujungnya ia anggap sebagai sumbangan sukarela. Tapi kali ini yang diincar bukan puluhan juta, melainkan 5 miliar. Saat itulah, mataku tanpa sengaja tertuju pada meja kopi, dan aku melihat setumpuk kertas menyembul dari bawah nampan kue. Sebelumnya kertas itu tertutup oleh daftar pengeluaran, namun saat Ibu Sri menggebrak meja, semuanya bergeser dan sudut dokumen itu terlihat. Di atas judul yang dicetak tebal, aku bisa membaca beberapa kata, surat perjanjian investasi sukarela bisnis keluarga. Jantungku berdegup kencang. Aku perlahan berjalan mendekati meja, mengabaikan teriakan Tari. Mau apa kamu? Aku tidak menjawab. Aku menarik tumpukan kertas itu dari bawah nampan. Wajah Ibu Sri berubah drastis. Ia menerjang maju untuk merebutnya, tetapi Bima lebih cepat. Ia menahan pergelangan tangan ibunya tidak terlalu keras, tapi cukup untuk menghentikannya mencapai kertas itu. Aku membungkuk dan membacanya. Di kolom investor, sudah tercetak namaku dan Bima. Nama lengkap, nomor KTP, dan alamat kami. Dan di bawahnya, ada baris jumlah nilai investasi, Rp5.000. Bukan 150 juta untuk biaya tahun baru seperti yang Ibu Sri katakan, melainkan 5 miliar rupiah. Seluruh isi tabungan kami. Kepalaku pening. Ternyata, makan malam keluarga ini bukan sekadar upaya memeras uang sumbangan di depan kerabat. Mereka sudah menyiapkan dokumen legalnya. Mereka tahu, atau setidaknya menduga, keberadaan rekening ini. Mereka ingin mengubah uang kami menjadi investasi sukarela. Dan dengan begitu, jika mereka bangkrut, kami tidak akan pernah bisa menuntut uang kami kembali. Bima mengambil kertas itu dan mulai membalik halaman demi halaman. Wajahnya semakin lama semakin dingin. Menarik, katanya. Di sini ada kolom tanda tangan, tempat meterai, bahkan saksi-saksinya sudah disiapkan. Ia menatap ibunya. Ibu benar-benar sudah merencanakannya dengan matang. Suara Ibu Sri bergetar. Ibu cuma buat jaga-jaga. Kita kan mau buka cabang toko baru, jadi semuanya harus hitam di atas putih biar adil, supaya nggak ada omongan di belakang hari. Toko apa? Tuntut Bima. Atas nama siapa? Siapa yang akan mengelolanya? Dan kenapa kami berinvestasi 5 miliar sementara aku sendiri tidak tahu apa-apa? Ibu Sri terdiam. Tari menggigit bibirnya, dan Dimas di dekat pintu terlihat semakin memucat. Pada detik itu aku paham, yang disebut bisnis keluarga ini kemungkinan besar berkaitan dengan hutang-hutang Dimas. Dan jika Bima tidak datang tepat waktu, jika aku tunduk pada tekanan kerabat, mungkin malam ini juga mereka akan memaksaku menandatangani surat itu. Bima menutup map tersebut dan membantingnya ke meja. Bunyinya membuat semua orang berjengit. Ia menatap Ibu Sri, lalu Tari, dan di matanya tak tersisa sedikit pun rasa hormat. Ternyata, hari ini kalian mengundang kami bukan untuk makan malam, ucapnya dengan jelas. Kalian mengundang kami untuk merampas kami sampai habis. Aku berdiri di samping suamiku. Bibirku yang pecah masih terasa perih, tapi hatiku jauh lebih dingin daripada luka manapun. Karena baru pada saat inilah, aku sadar bahwa tamparan Tari hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya, terdapat jebakan yang telah dirancang dengan sangat licik, dan kamilah mangsanya. Tumpukan dokumen perjanjian itu tergeletak di atas meja. Huruf-huruf hitam di atas kertas putih tampak begitu jelas. 5 miliar rupiah.
Persis sejumlah saldo di rekening tabungan kami yang buktinya baru saja ditunjukkan oleh Bima. Aku berdiri di dekatnya, masih memegang tisu di bibirku, merasakan sekujur tubuhku membeku, seolah aku baru saja didorong ke dalam sumur yang gelap. Ternyata, sedari awal mereka tidak spontan menagih uang, dan ibu mertuaku tidak secara kebetulan menyuruhku membayar biaya liburan. Semuanya sudah disiapkan. Mereka hanya menunggu kami masuk ke dalam perangkap. Bima mengambil kembali map itu dan perlahan membalik halamannya lagi. Semakin lama ia membaca, semakin kuat rahangnya mengatup. Aku bisa merasakan genggaman tangannya pada tanganku semakin erat bukan untuk menarikku pergi, melainkan untuk menahan dirinya sendiri agar tidak meledak. Seorang pria yang biasanya sangat tenang dan lembut, ketika terdiam hingga level ini, berarti rasa sakit di hatinya telah melampaui kemarahannya. Ia meletakkan map itu dan menatap lurus ke arah Ibu Sri. Ibu tahu kenapa aku hari ini membawa mutasi rekening ini? Mendengar itu, Ibu Sri langsung kembali bersemangat. Mungkin ia berpikir Bima sudah mulai melunak, atau setidaknya masih menghormati ibunya, kasihan pada adiknya, dan takut dicap sebagai anak durhaka. Ia buru-buru maju selangkah. Suaranya melembut. Kamu sudah bertindak benar dengan membawanya. Uang sebesar ini, tentu saja ibumu yang harus mengaturnya. Kamu masih muda, istrimu gampang emosi. Kalau kalian dengar hasutan orang luar, urusan keluarga bisa hancur berantakan. Mendengar ucapannya, rasanya ada yang mencekik leherku. Bahkan di saat seperti ini, ia masih menyebutku gampang emosi, padahal bibirku masih berdarah akibat tamparan putrinya. Namun Bima tidak membiarkanku menjawab. Ia hanya tersenyum getir. Tidak ada sedikit pun kehangatan dalam senyumnya. Tidak, kata Bima. Aku membawanya bukan untuk ibu atur. Setelah mengatakan itu, Bima merogoh saku dalam jaketnya. Ia mengeluarkan sebuah amplop putih berbahan kertas. Agak lecek, karena ia sudah menyimpannya sejak pagi. Begitu aku melihat logo klinik di sudut amplop itu, hatiku mencelos. Aku terpaku. Aku tahu apa isinya. Itu adalah hasil tes laboratorium yang ia pegang erat-erat tadi pagi. Begitu lamanya ia menatap kertas itu hingga matanya memerah, namun ia tetap berusaha tersenyum padaku. Bima meletakkan amplop itu di atas meja, tepat di sebelah dokumen investasi 5 miliar. Kedua benda itu bersisian. Di satu sisi, kebahagiaan kecil kami yang rapuh. Di sisi lain, jebakan serakah keluarganya. Pemandangan itu menusuk hatiku. Suara Bima terdengar serak. Anissa hamil. Usianya baru 1 minggu. Seluruh ruang tamu seketika terhenti. Bahkan Tari, yang baru saja hendak membantah, mematung di tempatnya. Ibu Sri membelalakan matanya lebar-lebar, menatapku, lalu ke amplop di meja. Ekspresi wajahnya berubah dengan cepat kaget, takut, namun juga terlintas kilat perhitungan yang dengan cepat dipadamkan. Aku menunduk dan secara naluriah menyentuh perutku. Usianya masih sangat muda, bahkan aku sendiri pagi tadi rasanya sulit mempercayainya. Setelah sekian lama berharap dan kecewa, setelah malam-malam tanpa akhir aku menangis ke bantal agar Bima tidak mendengar dan ikut bersedih, Tuhan akhirnya berbelas kasih pada kami. Aku dan Bima sudah bersepakat bahwa malam ini kami akan membagikan kabar gembira ini kepada orang tuanya, dan besok kami akan ke makam ayahku untuk memberitahu bahwa aku akan segera menjadi seorang ibu. Dan kini, berita bahagia itu harus diumumkan di ruangan yang penuh darah, air mata, dan dokumen-dokumen licik. Bima menyapu pandangannya ke sekeliling ruangan. Suaranya merendah, tapi setiap katanya terdengar nyaring. Pagi tadi aku membawa Anissa ke klinik. Dokter bilang usianya sangat muda, dan fisik Anissa cukup rentan. Ia harus menghindari stres berat, tidak boleh terbentur, dan harus benar-benar menjaga diri. Niatku malam ini, di tengah acara keluarga ini, aku ingin menyampaikan kabar ini agar kita bisa berbahagia bersama. Tidak ada yang bersuara. Para kerabat yang tadi menasihatiku, untuk bersabar kini menundukkan kepala. Seseorang meletakkan cangkir teh dengan sangat pelan, takut suara sekecil apapun akan menghancurkan kenyataan yang menggantung di ruangan itu. Bima melanjutkan, tanpa melepaskan tatapannya dari Ibu Sri dan Tari. Aku membawa mutasi rekening ini bukan untuk investasi atau membayar utang siapapun. Aku ingin memberitahu Bapak dan Ibu bahwa kami akan menggunakan sebagian uang ini untuk membeli apartemen di dekat rumah sakit yang bagus. Kehamilan Anissa berisiko, jadi akan lebih mudah untuk kontrol, persalinan, dan merawat bayi nantinya. Aku juga berencana memohon pada Ibu. Jika Ibu menyayangiku dan calon cucu Ibu, tolong berhenti menekan Anissa, supaya dia bisa menjalani kehamilan ini dengan tenang. Mendengar itu, pertahananku runtuh dan aku menangis. Bukan karena lemah, tapi karena aku merasa begitu sakit untuknya. Bima telah menyiapkan semuanya dengan penuh cinta dan rasa hormat.
Ia ingin mengubah malam tahun baru ini menjadi perayaan keluarga yang sesungguhnya. Ia ingin menggunakan uang itu untuk membangun masa depan keluarga kecil kami. Tapi sebagai balasannya, ia harus melihat istrinya dihina, ditampar, dan dijebak dalam skenario pemerasan. Ibu Sri menelan ludah dan buru-buru mengubah nadanya. Bima, kalau Anissa hamil, dia justru harus tinggal di sini. Ibu kan tidak tahu, makanya ibu tadi asal bicara. Tari juga tidak tahu, makanya dia emosi. Wajar kan? Kenapa kamu malah memperumit semuanya? Bima menatap ibunya dengan kekecewaan yang sangat dalam. Ibu tidak tahu Anissa hamil. Jadi ibu merasa berhak menghinanya soal mandul? Tari tidak tahu Anissa hamil, jadi Tari merasa berhak menamparnya sampai berdarah? Jadi maksud ibu, kalau hari ini Anissa tidak hamil, istriku pantas diperlakukan seperti binatang? Ibu Sri tidak bisa menjawab. Wajah Tari memerah, tapi ia tetap mencoba membela diri. Aku kan cuma nampar dia sekali. Lagian, kalau memang hamil, kenapa nggak bilang dari awal? Dari mana kita tahu? Aku menatapnya, dan hatiku terasa sangat beku hingga aku tidak ingin lagi berdebat. Satu kali dari mulutnya terdengar begitu ringan, seolah ia hanya mengibaskan debu. Namun bagiku, itu adalah akumulasi 4 tahun penghinaan yang kini mewujud dalam darah di bibirku. Aku berkata dengan suara pelan. Kalian tidak perlu tahu aku hamil atau tidak. Kalian hanya perlu ingat bahwa aku ini manusia. Bima berpaling menatapku. Sorot matanya melembut sejenak, namun kembali sedingin es saat ia menghadap keluarganya. Ia mengambil amplop dari klinik, membukanya, dan meletakkan hasil tes tepat di atas map perjanjian investasi. Di satu sisi, ini adalah bukti kehamilan istriku. Di sisi lain, ini kertas yang kalian siapkan untuk merampas 5 miliar milik kami. Ibu, lihat baik-baik pilihan apa yang ibu buat malam ini. Ibu Sri menggerakkan bibirnya, tapi tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Dan Bima, untuk pertama kalinya seumur hidupnya, berbicara pada ibu dan adiknya tanpa sedikit pun rasa segan. Kalian baru saja memukul ibu dari anakku, dan sekarang kalian mau merampas uang untuk kesehatannya, uang untuk rumah bagi anakku? Tak ada yang berani menjawab. Di ruang tamu yang penuh orang itu, udaranya sedingin rumah kosong yang tak berpenghuni. Aku berdiri di samping Bima, meletakkan tangan di perutku, dan menyadari bahwa sejak menit ini, ada retakan permanen antara kami dan rumah ini yang tidak akan pernah bisa ditambah lagi. Berita tentang kehamilanku yang diumumkan Bima membuat semua orang di ruang tamu mematung, seakan ruangan itu ditutup oleh kubah kaca. Wajah-wajah yang beberapa saat lalu menatapku dengan sinis, kini berubah drastis. Ada yang menatap perutku, lalu melihat darah di bibirku, kemudian buru-buru memalingkan wajah, takut kepergok. Ibu Sri adalah yang paling cepat berubah. Hanya beberapa menit yang lalu ia berteriak bahwa aku tidak tahu diuntung, mengungkit masalah anak sebagai kesalahanku pribadi. Namun saat mendengar aku hamil, raut wajah jahatnya langsung melembut. Itu bukan kelembutan karena simpati, melainkan reaksi seseorang yang menjatuhkan barang berharga dan buru-buru memungutnya sebelum orang lain melihat. Ia melangkah mendekatiku. Suaranya menjadi sangat dibuat-buat, begitu lembut. Anissa sayang. Kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Kehamilanmu ini anugerah buat keluarga kita. Kalau ibu tahu ibu mau punya cucu, mana mungkin ibu biarkan adik iparmu emosi begitu? Secara refleks aku mundur selangkah. Bukan karena takut ia menyentuhku, tapi kata-katanya membuat hawa dingin menjalar di punggungku. Ia tidak bilang, maafkan aku karena menghinamu. Ia tidak bilang, maafkan karena kamu ditampar. Ia hanya bilang bahwa seandainya ia tahu aku hamil, ia tidak akan membiarkan Tari memukulku. Artinya, jika aku tidak hamil, tamparan itu dianggap sah-sah saja. Aku menatap tangannya yang terulur, tangan yang sama yang meletakkan daftar pengeluaran di depanku, tangan yang sama yang merintangi pintu menuntut agar aku meninggalkan uangku. Kini, tangan itu ingin menyentuh perutku, seolah satu tetes darahnya di dalam rahimku bisa menghapus semua kengerian yang baru saja terjadi. Tari yang berdiri di dekatnya juga memucat, namun sifat keras kepalanya tidak mengizinkannya mengakui kesalahan. Ia menyelipkan rambut ke belakang telinganya. Suaranya masih terdengar kaku. Siapa juga yang tahu dia hamil? Lagi pula aku cuma menampar pelan kok, kenapa kalian pada heboh seakan aku habis bunuh orang? Bima tiba-tiba menoleh tajam ke arah adiknya. Tatapannya begitu mematikan hingga Tari refleks menutup mulutnya. Bima mendesis dari sela-sela giginya. Menampar pelan, tapi bibir istriku berdarah? Coba kamu berdiri diam di situ, biar aku menampar pelan wajahmu dengan cara yang sama. Tari membuka mulut untuk membantah, tapi suaranya tidak keluar. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya ketakutan pada Bima. Bukan karena Bima berteriak, melainkan karena ia terlalu tenang.
Itu adalah ketenangan seseorang yang kesabarannya sudah habis dan tidak peduli lagi untuk menjaga muka siapapun. Saat itulah ayah mertuaku, Pak Darmawan, maju ke depan. Sejak tadi ia lebih banyak berdiri di sudut dengan wajah berat. Ia adalah pria yang irit bicara dan biasanya membiarkan Ibu Sri mengurus semua urusan keluarga. Mungkin karena kebiasaannya diam inilah, Ibu Sri dan Tari semakin hari semakin menjadi-jadi. Ia berdeham, mencoba menggunakan wibawa kepala keluarga. Sudahlah, yang sudah terjadi biarlah terjadi. Ini malam tahun baru. Di rumah banyak tamu, banyak saudara. Mari kita selesaikan urusan ini di dalam kamar saja. Jangan buat aib keluarga. Mendengar kata aib keluarga, hatiku terasa berat. Bahkan di saat seperti ini, hal pertama yang dipikirkannya adalah reputasi. Bukan lukaku, bukan anak di dalam kandunganku yang nyaris celaka. Bukan pula fakta bahwa istri dan anak perempuannya baru saja mencoba menjebak kami dalam penipuan uang miliaran. Bima menatap ayahnya. Suaranya rendah tapi sangat jelas. Pak, yang membuat aib keluarga ini bukan Anissa. Tapi orang yang memukulnya, dan orang yang menyiapkan dokumen palsu untuk merampas uang kami. Pak Darmawan mengatupkan bibirnya dan terdiam. Ibu Sri yang melihat suaminya terpojok langsung menyela, mencoba mengendalikan situasi dengan mengalihkan topik ke kehamilanku. Ia menatapku, lalu menatap Bima. Suaranya bercampur antara rayuan dan perintah. Bima, begini saja. Karena Anissa sedang hamil, dia malah nggak boleh kemana-mana. Dia harus tinggal di sini, biar ibu yang rawat. Bagaimanapun juga, anak ini adalah darah daging keluarga kita. Aku terpaku selama beberapa detik, mengira aku salah dengar. Tapi Ibu Sri menatapku dengan tenang, bahkan dengan kilat otoriter di matanya. Ia melanjutkan, kamu mau marah, silakan. Kamu mau pergi, silakan. Tapi cucuku harus tetap di rumah ini. Ibu nggak akan biarkan cucu ibu menderita karena keegoisan kalian berdua. Seluruh tubuhku mendingin. Orang yang baru saja duduk menonton putrinya menampar wajahku hingga berdarah, kini bilang ingin merawatku. Orang yang berusaha memeras uangku, kini ingin menyandera anakku. Di mulutnya, aku bukan lagi manusia, apalagi ibu dari anak ini. Aku hanyalah mesin pengeram untuk melahirkan cucu pewaris keluarganya. Bima langsung menarikku berlindung ke belakang punggungnya. Gerakannya sangat cepat namun berhati-hati. Ia berdiri di depanku, menjadi perisaiku. Suaranya sedingin es, anakku bukan barang yang bisa ibu simpan, dan istriku bukan ibu pengganti yang sekadar melahirkan cucu untuk keluarga ini. Kalimat itu membuat beberapa kerabat tercekat. Wajah Ibu Sri seketika memerah padam. Ia menunjuk Bima, suaranya bergetar karena marah. Begitu caramu bicara pada ibumu? Kamu sudah diguna-guna perempuan ini. Dia baru hamil seminggu tapi sudah bisa mencuci otakmu untuk melawan ibu kandungmu. Aku berdiri di balik Bima, air mata mengalir di pipiku. Tapi aku tetap diam. Aku takut apapun yang aku katakan akan kembali dipakainya untuk menyalahkanku. Namun di dalam hati aku sadar, Ibu Sri tidak peduli pada cucunya, tidak juga pada keutuhan keluarga. Ia hanya butuh alasan untuk terus mengendalikan kami. Tiba-tiba, dari arah pintu belakang, terdengar nada dering ponsel yang nyaring. Semua orang menoleh. Dimas, suami Tari, menatap layar ponselnya dengan panik. Wajahnya yang pucat kini memutih layaknya mayat. Ia ingin keluar untuk mengangkat telepon itu, tetapi di tengah keheningan ruang tamu, suara dari ujung telepon terdengar sangat jelas. Dimas, jangan sembunyi lagi. Kalau malam ini uangnya nggak ada, jangan salahkan kami kalau kami datang langsung ke rumah mertuamu. Dimas buru-buru menutup speaker, tapi sudah terlambat. Bima menoleh dan menatapnya tajam. Tari mematung. Tatapan ketakutannya langsung mengarah ke ibunya. Ibu Sri berdiri kaku bagai patung, bibirnya bergetar, namun tak ada suara yang keluar. Dan pada saat itulah, aku tiba-tiba menyadari bahwa di balik dokumen 5 miliar itu bukan sekadar keserakahan. Di baliknya ada hutang raksasa yang menganga. Dan makan malam tahun baru ini hanyalah taktik untuk menjadikan kami berdua sebagai perisai hidup pelunasan hutang mereka. Kalimat dari telepon itu membuat seluruh ruang tamu membeku. Dimas buru-buru mematikan panggilan, tapi tangannya bergetar hebat hingga ia hampir menjatuhkan ponselnya. Tari langsung berbalik dan menatap suaminya dengan penuh amarah. Sorot matanya dipenuhi kepanikan, seolah ia menyalahkan Dimas karena mengacaukan segalanya. Ibu Sri memucat, tetapi ia masih berusaha mempertahankan kedudukannya sebagai penguasa rumah. Hanya Bima yang berdiri dengan tenang. Tangannya masih menggenggam tanganku, namun tatapannya kini berubah menjadi kewaspadaan yang penuh. Sebelum Bima sempat bertanya apa-apa, terdengar gedoran keras di pagar besi depan rumah. Gedoran itu bukan ketukan tamu yang sopan, melainkan hantaman telapak tangan yang kasar dan mendesak.
Anjing tetangga langsung menyalak ribut. Anak-anak yang tadi bermain di sudut ruangan mulai menangis ketakutan. Seorang bibi buru-buru memeluk cucunya, sementara para kerabat yang sedang minum teh serempak berdiri. Kecemasan tergambar jelas di wajah mereka. "Dimas, buka pintunya," raung suara parau seorang pria dari luar halaman. "Jangan pikir cuma karena kamu matiin HP, urusan kita selesai." Dimas melangkah mundur. Bibirnya bergetar. Enggak, ini pasti salah orang. Mereka salah alamat." Namun kata-katanya terdengar begitu lemah, bahkan ia sendiri tidak mempercayainya. Tari langsung berlari ke arah ibunya dan berbisik panik, "Bu, usir mereka. Malam ini banyak orang, aku nggak sanggup nanggung malu ini." Ibu Sri memelototi putrinya, lalu berteriak pada asisten rumah tangga yang bersembunyi di dekat pintu dapur. "Coba lihat siapa yang ribut di luar. Suruh mereka pergi, bilang jangan kurang ajar di malam tahun baru." Namun sebelum ada yang bergerak, pintu pagar depan didorong paksa. 3 pria tak dikenal masuk ke halaman dan berjalan lurus ke dalam rumah, seolah mereka sudah sangat hafal tata letaknya. Mereka mengenakan jaket kulit gelap, dan penampilan mereka bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun sudah memancarkan ancaman. Pria yang memimpin di depan, usianya sekitar 40-an dengan wajah kotak dan rambut cepak, memegang sebuah map lusuh di tangannya. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan, menatap wajah setiap orang satu persatu, dan akhirnya matanya terkunci pada Tari dan Dimas. "Mana yang namanya Tari? Mana Dimas? Waktunya bayar hutang." Kata-kata itu meledak seperti bom di tengah perayaan makan malam. Para kerabat mulai saling berbisik. Beberapa orang diam-diam mengevakuasi anak-anak ke ruangan lain. Ada yang pura-pura sibuk menelepon tapi matanya tak lepas dari ketiga tamu tak diundang itu. Pak Darmawan maju dan membentak, "Kalian ini siapa? Atas dasar apa kalian menerobos masuk ke rumah orang?" Pria di depan itu sama sekali tidak terintimidasi. Ia tersenyum sinis melihat ayah mertuaku. "Kami juga malas masuk ke sini, Pak. Tapi putri dan menantu Bapak janji mau melunasi semuanya malam ini. Ditelepon gak diangkat, di WhatsApp gak dibalas. Terpaksa kami datang langsung." Tari langsung berteriak menunjuk, "Kalian salah orang, aku gak kenal kalian. Kita lagi ada acara keluarga, cepat pergi dari sini." Pria itu tidak mendebatnya. Ia hanya melemparkan map lusuh itu ke atas meja. Lembaran-lembaran kertas berhamburan, menimpa surat perjanjian investasi sukarela yang sebelumnya ada di sana. Suaranya sedingin es. "Gak kenal? Tapi kamu tanda tangan surat hutang sebesar 300 juta rupiah. Gak kenal? Tapi kamu cantumkan nomor telepon ibumu sebagai penjamin. Gak kenal? Tapi kamu janji malam ini mau bayar semuanya beserta bunganya." Dengan tangan gemetar, Pak Darmawan mengambil salah satu kertas itu. Aku melihat bagaimana ekspresinya berubah dari marah menjadi horor yang mematikan. Di atas kertas itu tertera nama Tari dan Dimas, lengkap dengan tanda tangan, cap jempol, dan bahkan nomor ponsel Ibu Sri di kolom kontak darurat penjamin. Pak Darmawan menoleh ke istrinya. Suaranya serak parah. "Kamu tahu soal ini?" Ibu Sri mengatupkan bibirnya. Wajahnya pucat pasi, namun ia masih berusaha berkelit. Aku cuma tahu sedikit. Anak-anak lagi ada masalah keuangan. Sebagai ibu, sudah sewajarnya aku bantu. Itu wajar kan? Masalah keuangan? Pria debt collector itu mendengus sinis. "Terlalu halus bahasanya, Bu. Pasangan ini mengumpulkan uang investasi bodong pakai barang selundupan palsu, pamerin foto gudang orang lain dari internet ke klien-kliennya. Dan pas kedoknya ketahuan, mereka melempar tanggung jawab ke kami. Kami nggak butuh dongeng kalian. Hari ini jatuh tempo, bayar." Dimas tiba-tiba ambruk ke kursi dan memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Tari, meskipun wajahnya putih seputih kertas, masih berusaha memutarbalikkan fakta. "Aku ini ditipu. Aku juga korban. Kalau kalian mau uang, cari bandar utamanya." Pria di depan itu memiringkan kepalanya, suaranya syarat dengan penghinaan. "Pas lagi nerima duit, kamu ngakunya pemasok utama. Giliran gak bisa bayar, kamu ngakunya korban. Enak bener, ya?" Ibu Sri tidak tahan lagi dan berteriak, "Keluar kalian dari sini. Kami lagi banyak tamu. Jangan bikin keributan. Soal uang, kita bicarakan setelah tahun baru." Pria itu langsung menoleh tajam ke arahnya. Tatapannya setajam belati. "Setelah tahun baru? Ibu sendiri yang janji ke kami mau lunasin malam ini. Ibu yang bilang sendiri kalau anak laki-laki ibu bakal bawa bukti saldo rekening tabungannya ke sini. Isinya 5 miliar, cukup buat nutup hutang sekaligus nebus dokumen. Sekarang ibu pura-pura bodoh?" Seluruh ruang tamu terdiam.
Aku bisa mendengar dengan jelas suara salah satu kerabat yang megap-megap menahan napas di dekat pintu. Bima juga membeku. Ia menatap ibunya, dan di matanya ada luka yang begitu dalam hingga aku tak sanggup melihatnya berlama-lama. Ternyata, Ibu Sri bukan hanya tahu soal hutang-hutang Tari dan Dimas. Ia sangat tahu tentang rekening tabungan kami. Ia sudah mengatur semuanya dengan para debt collector, menghitung dengan cermat bahwa malam ini ia akan merampas uang kami demi menambal lubang yang digali oleh putri kesayangannya. Bima melepaskan genggaman tangannya sejenak dan melangkah maju. Suaranya pelan, tapi bergetar karena amarah. Ibu rela menjual harga diri anak laki-laki ibu demi menyelamatkan adik. Ibu Sri langsung menangis meledak-ledak. Tapi air matanya saat itu tidak memancing rasa simpatiku sama sekali, hanya rasa dingin yang menjalar. Ia memegangi dadanya, menangis meraung-raung. Dia kan adik kandungmu. Kalau dia dipermalukan karena hutang, yang hancur nama baik keluarga kita. Apa ruginya sih kamu bantu dia sekali ini aja? Uang itu bisa dicari lagi, Bima. Tapi kalau adikmu dipenjara, kemana kamu mau cari gantinya? Bima menatap ibunya lama sekali. Aku bisa melihat ada sesuatu di dalam matanya yang pecah berantakan tidak bersuara, tapi sangat menyakitkan. Perlahan ia menjawab, uang memang bisa dicari lagi. Tapi ibu baru saja mempertaruhkan nyawa istriku, anakku, dan sisa kepercayaanku yang terakhir, demi membayar hutang Tari. Tak ada lagi yang bisa berkata-kata. Di luar jendela, angin malam tahun baru berhembus, menerpa dahan-dahan pohon kering yang gemerisik, sementara pintu kayu berderit pelan. Namun di ruang tamu yang terang benderang ini, topeng terakhir dari sebuah keluarga bahagia akhirnya terlepas, memperlihatkan tumpukan hutang, kebohongan, dan keserakahan yang tak berdasar. Sementara seluruh ruang tamu masih membeku akibat kata-kata Bima, Tari mendadak seperti orang gila. Ia melirik ke arah debt collector, ke arah ibunya, lalu matanya terpaku pada tas kerja kulit di tangan Bima. Di kepalanya mungkin hanya tersisa satu pikiran. Jika ia tidak mendapatkan uang itu, hidupnya akan hancur malam ini juga. Ia menerjang maju begitu cepat sehingga aku hanya sempat mendengar pekikan ngeri dari Ibu Sri. Tari, jangan. Tangan Tari mencengkeram tas Bima. Kuku-kukunya yang merah panjang menancap di tali tas seperti cakar binatang buas yang tersudut. Siniin. Ini uang keluarga kita. Kamu nggak berhak bawa pergi uang ini. Jeritnya. Suaranya pecah, kombinasi antara ketakutan dan keserakahan yang buta. Bima bereaksi cepat. Ia menarik tasnya ke belakang sekaligus menggunakan tubuhnya untuk melindungiku. Tari meleset, dan karena dorongan tubuhnya sendiri, ia menabrak meja kopi. Kaca di atas meja bergeser dengan bunyi berderit tajam. Nampan kue nastar dan kastengel terbalik. Cangkir-cangkir teh pecah berserakan. Air teh mengalir di atas meja dan menetes ke lantai. Tumpukan kertas yang ada di sana berterbangan ke seluruh penjuru ruangan, persis seperti topeng-topeng mereka yang terlepas. Aku tersentak dan melangkah mundur, tiba-tiba merasakan kram halus di perut bagian bawahku akibat terkejut. Bima langsung berbalik menatapku. Suaranya penuh kecemasan. Nisa, kamu nggak apa-apa. Aku menggelengkan kepala, tapi pandanganku tertuju pada selembar kertas yang jatuh tepat di ujung kakiku. Kertas itu berbeda dari surat perjanjian investasi tadi. Judulnya lebih panjang, dicetak tebal, dan isinya membuat darahku membeku. Aku membungkuk dan mengambilnya. Baris pertama langsung menusuk mataku. Surat persetujuan penggunaan harta bersama untuk kewajiban finansial keluarga suami. Tanpa tuntutan di kemudian hari. Aku membaca setiap katanya perlahan, dan napasku tercekat. Ini bukan lagi investasi bisnis. Ini adalah dokumen hukum yang dirancang untuk mengikat tangan dan kakiku, memastikan bahwa jika 5 miliar itu lenyap, aku tidak memiliki hak secara hukum untuk menuntutnya kembali. Di bagian bawah, sudah tercetak rapi nama lengkapku, nomor KTP, tempat tanggal lahir, dan alamat rumahku. Bahkan ada kolom kosong untuk tanda tangan dan cap jempolku di atas meterai. Aku melirik ke kertas-kertas lain yang berserakan di lantai. Di antara kertas-kertas itu, ada fotokopi KTP-ku. Salinannya sangat jelas, setiap angkanya bisa terbaca. Seluruh tubuhku bergetar. Aku teringat kejadian minggu lalu, ketika Ibu Sri meneleponku dan memintaku mengirimkan foto KTP-ku. Saat itu ia berkata dengan nada yang sangat santai. Ibu mau urus asuransi BPJS untuk keluarga besar. Butuh data semua anak, tolong fotokan KTP kamu ya. Biar kalau nanti ada yang sakit, gampang urus administrasinya. Aku tidak menaruh curiga sedikit pun. Aku bahkan sempat berpikir ibu mertuaku akhirnya mulai peduli pada persiapan masa depan. Siapa sangka asuransi itu hanyalah kedok untuk mencuri salinan identitasku demi merancang jebakan selicik ini. Bima mengambil kertas itu dari tanganku.
Ia membaca sekilas, dan wajahnya langsung memucat karena marah. Matanya memerah bukan karena tangis, tapi karena amarah yang telah mencapai puncaknya. Ia mengangkat dokumen itu tepat di depan wajah Ibu Sri. "Ibu, tolong jelaskan apa ini?" Ibu Sri mematung. Untuk pertama kalinya sepanjang malam itu, ia kehabisan kata-kata untuk berkelit. Bibirnya gemetar, matanya bergerak panik dari aku, ke Bima, dan ke para kerabat. Para debt collector yang berdiri di dekat pintu hanya menonton dalam diam. Mungkin mereka sendiri tidak menyangka drama di dalam rumah ini ternyata lebih kotor dari urusan hutang piutang. Bima melangkah mendekati ibunya. Suaranya serak. "Apa yang mau ibu lakukan pada istriku? Membuatnya mabuk, membujuknya, atau menunggu sampai dia terlalu lelah dan ketakutan untuk menandatangani ini?" Bima melempar kertas itu ke atas meja dengan gerakan pelan, tapi bunyinya terasa seperti pukulan palu hakim. "Ibu berencana memakai uang kami untuk menyelamatkan adik, dan lalu memotong semua jalan bagi Anissa untuk mengambil uangnya kembali. Begitu kan?" Ibu Sri membisu. Keheningan itu adalah jawaban yang paling lantang. Sementara itu, Tari yang terjatuh perlahan bangkit. Rambutnya berantakan, riasannya luntur, wajahnya berkerut penuh kebencian. Tak ada lagi sisa penampilannya yang glamor. Ia menunjuk ke arahku dan berteriak, "Memangnya kenapa? Dia itu menantu di keluarga ini, dia harus tahu pengorbanan. Keluarga suaminya lagi hancur, dia malah nggak mau bantu. Terus siapa yang mau bantu? Uangnya di bank itu cuma angka mati. Harus dipakai buat nyelamatin orang yang masih hidup." Aku menatapnya. Bibirku masih perih, rasa anyir darah masih ada, tapi kali ini aku tidak gemetar karena takut. Aku menatap lurus ke matanya dan berkata dengan artikulasi yang sangat jelas, "Berpengorbanan bukan berarti membiarkan diriku dirampas sampai habis. Menjadi menantu bukan berarti aku harus menambal lubang keserakahan kalian dengan darah dan tulangku sendiri." Tari tertegun sejenak, namun kemudian meledak dalam tawa melengking yang sumbang. "Bicara yang manis, tapi jangan lupa, kamu lagi mengandung darah keluarga ini. Anakmu bakal pakai nama keluarga kami. Kamu pikir kamu bisa bawa lari uangnya begitu saja?" Bima maju dan berdiri di antara kami. "Sebut anakku sekali lagi, dan aku anggap itu sebagai ancaman langsung terhadap keselamatan istri dan anakku." Suaranya tidak keras, tapi hawa dinginnya membuat Tari otomatis mundur selangkah. Tiba-tiba, dari sudut ruangan terdengar suara anak kecil. Suara yang tipis, namun saking polosnya terdengar mengerikan di tengah ketegangan itu. "Ma, apa Tante Anissa nggak jadi tanda tangan hari ini?" Kata nenek. "Kalau Tante Anissa tanda tangan, kita nggak usah sembunyi lagi dari om-om jahat." Seluruh ruang tamu membeku. Itu suara Bagas, putra Tari. Anak laki-laki itu berdiri di belakang salah satu kerabat, menggenggam mainan robot plastik, menatap semua orang dengan mata membulat lebar. Ia sama sekali tidak mengerti bahwa kata-katanya baru saja membuat wajah semua orang dewasa di ruangan itu pucat pasi. Tari langsung menoleh dan mendesis, "Bagas, diam kamu." Tapi sudah terlambat. Anak kecil tidak tahu cara berbohong sesuai naskah. Ia hanya mengulang apa yang didengarnya. Ibu Sri terhuyung ke belakang dan berpegangan pada sandaran kursi. Pak Darmawan menatap istrinya, lalu putrinya. Wajah ayah mertuaku berubah kelabu, seolah ia menua 10 tahun dalam sekejap. Pimpinan debt collector tersenyum miring, sementara kerabat mulai kasak-kusuk tanpa repot-repot menyembunyikannya lagi. Pertengkaran keluarga ini telah menjelma menjadi konspirasi pemerasan yang direncanakan dengan sangat rapi, di mana para orang dewasa bermufakat jahat dan anak-anak pun mendengarnya. Aku meletakkan tanganku di perut dan menarik napas dalam-dalam. Sekarang tidak ada lagi keraguan. Makan malam tahun baru ini bukan perayaan keluarga. Ini adalah jebakan maut. Dan jika Bima tidak masuk tepat waktu, jika tamparan Tari tidak memicu ledakan ini, mungkin malam ini aku sudah dipaksa menandatangani surat yang akan menghancurkan masa depanku dan anakku. Kalimat lugu dari Bagas kecil adalah hantaman terakhir yang merobek seluruh tirai kebohongan. Tidak ada lagi yang bisa berpura-pura bahwa ini sekadar kesalahpahaman keluarga. Tidak ada lagi alasan bahwa Tari hanya emosi sesaat atau Ibu Sri kurang hati-hati. Makan malam ini adalah operasi terencana. Surat perjanjian palsu, fotokopi KTP-ku, hutang Tari, dan kesaksian anak kecil semuanya menyatu menjadi sebuah teka-teki yang utuh dan jelas. Bima berdiri di tengah ruangan, terdiam selama beberapa detik. Aku tahu dia sedang hancur. Sakit rasanya menyadari bahwa perangkap ini tidak dipasang oleh orang asing, melainkan oleh ibu dan adik kandungnya sendiri. Lalu, ia mengeluarkan ponselnya. Gerakannya pelan tapi mantap. Ibu Sri yang melihat hal itu panik dan langsung menghampirinya. "Bima, mau ngapain kamu? Ini urusan keluarga, selesaikan di dalam rumah."
Jangan bikin malu kita semua. Bima menghindar, tak membiarkan ibunya menyentuh ponselnya. Ia menekan sebuah nomor, menyalakan speaker, dan berbicara dengan lantang. Pak Wira, saya butuh Bapak datang ke rumah orang tua saya sekarang juga. Kita perlu membuat berita acara di tempat. Ada kasus penyerangan fisik terhadap wanita hamil, percobaan pemaksaan penandatanganan dokumen pemindahan aset, pemalsuan dokumen legal, dan intimidasi dari debt collector di dalam rumah. Suasana ruang tamu seketika riuh. Para kerabat memucat. Debt collector yang berdiri di dekat pintu juga terpaku, matanya menyapu ruangan, seakan mencari jalan untuk kabur. Dari ujung telepon terdengar suara pria yang tenang. Pertahankan situasi seperti sekarang, Pak Bima. Jangan biarkan siapapun merobek atau membawa lari dokumen apapun. Jika ada ancaman fisik, segera hubungi polisi. Saya meluncur ke sana. Mendengar kata polisi, Ibu Sri menjerit histeris. Suaranya pecah. Kamu mau masukin ibu kandungmu ke penjara? Ibu yang melahirkanmu, membesarkanmu. Gara-gara perempuan ini kamu mau manggil polisi buat ibumu? Bima menatap ibunya. Kali ini, tidak ada amarah di matanya, hanya rasa kecewa yang tak bertepi. Tidak, aku tidak berniat memenjarakan siapapun. Aku hanya ingin semuanya diselesaikan secara hukum. Siapa yang salah, dia yang tanggung jawab. Hukum? Tari tertawa melengking, tapi tawanya terdengar putus asa dan sumbang. Kamu ngomong soal hukum sama ibu dan adikmu sendiri di rumah ini? Otakmu sudah dicuci sama perempuan itu. Ia berbalik ke arahku dan menudingkan jarinya. Ini semua gara-gara kamu. Sejak kamu masuk ke keluarga ini, isinya cuma sial. Kapan ibuku pernah menangis kayak gini? Kapan kakakku pernah berani ngelawan ibunya? Aku menatap Tari. Anehnya, aku sudah tidak gemetar lagi. Mungkin ketika kebenaran sudah terpampang begitu telanjang, rasa takut itu ikut lenyap. Aku mengambil tisu dan menghapus sisa darah yang mengering di sudut bibirku. Rasanya masih nyeri, tapi rasa sakit itu tidak lagi bisa memaksaku menunduk. Aku berkata dengan suara yang tak terlalu keras, tapi cukup untuk didengar semua orang. Bukan aku yang membuat rumah ini membusuk. Aku hanya orang pertama yang berani membuka jendela agar bau busuk itu keluar. Tari mematung. Ibu Sri menatapku dengan penuh kebencian, seolah ingin mencabik-cabikku hidup-hidup. Tapi Bima berdiri tegak di depanku bagaikan benteng baja. Ia tidak perlu berteriak. Kehadirannya dan tangannya yang menopang punggungku sudah cukup untuk membuatku mengerti. Mulai detik ini, aku tidak akan pernah dibiarkan sendirian lagi. Sementara itu, pimpinan debt collector mulai melangkah mundur perlahan menuju pintu. Mungkin ia tidak mau berurusan dengan polisi dan pengacara. Tapi Bima menoleh ke arah mereka. Suaranya tegas. Kalian jangan pergi dulu. Kalau kalian mengklaim Ibu Sri menjanjikan uang malam ini, maka surat hutang dan riwayat chat dengan beliau harus tetap di sini sebagai barang bukti. Kalian juga berstatus sebagai saksi atas apa yang baru saja terjadi di sini. Pria berambut cepak itu mengerutkan kening. Saya nggak mau ikut campur urusan keluarga kalian. Bima langsung membalas, kalian sudah ikut campur saat menerobos masuk, melempar dokumen hutang ke meja, dan menyinggung soal 5 miliar di depan semua orang. Kalian boleh pergi. Tapi kalau nanti ada investigasi kepolisian, kesaksian kalian tetap akan dipanggil. Mending kita selesaikan secara transparan sekarang. Pria itu menatap Bima selama beberapa detik. Akhirnya, dengan enggan ia mengeluarkan ponselnya dan membuka riwayat percakapan WhatsApp. Ia meletakkannya di atas meja, agar Bima bisa memfotonya. Di layar itu terpampang pesan dari Ibu Sri, nanti malam anak laki-laki saya bakal bawa mutasi tabungan. Uangnya cukup, nanti ibu yang atur. Aku membaca pesan itu, dan napasku tercekat. Ia benar-benar menjadikan kami jaminan pelunasan di hadapan debt collector. Pak Darmawan sepertinya sudah tak sanggup lagi berdiri. Ia jatuh terduduk di kursinya, memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Seorang pria yang seumur hidupnya berusaha menjaga nama baik, yang mengira istrinya hanya sekadar galak dan putrinya hanya sedikit keras kepala, kini disadarkan bahwa di belakang punggungnya ada gunung hutang, kebohongan, dan manipulasi kotor. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Ibu Sri, suaranya serak. Apalagi yang kamu sembunyikan dariku, Sri? Ibu Sri tidak menjawab, tetapi untuk sepersekian detik, matanya melirik ke arah lemari jati antik berukir di sudut ruang keluarga, tempat di mana mereka biasanya menyimpan Al-Quran tua dan dokumen-dokumen penting keluarga. Lirikan itu begitu cepat, jika saja aku tidak memperhatikannya lekat-lekat, aku pasti akan melewatkannya. Tapi aku melihatnya. Bima juga melihatnya. Bima segera menoleh ke arah lemari jati tersebut. Di bagian atas tersimpan Al-Quran dan foto-foto leluhur.
Di bagian bawah terdapat beberapa laci yang biasanya dipakai untuk menyimpan berkas penting dan sertifikat pusaka. Bima berjalan mendekatinya. Ibu Sri langsung menjerit, "Jangan sentuh lemari itu." Jeritan itu membuat semua orang berjengit. Bima terhenti sejenak, namun ia tetap menarik laci tersebut. Di laci pertama hanya ada buku-buku lama. Di laci kedua ada beberapa map tua. Namun di bagian paling belakang, tersembunyi di balik tumpukan kertas, ia menemukan sebuah map kulit berwarna coklat yang diikat kuat dengan karet. Ibu Sri berlari menerjang Bima untuk merebutnya, tapi tiba-tiba Pak Darmawan berdiri dan menahan tangan istrinya. "Biar dia membukanya," kata Pak Darmawan. Suaranya bergetar tapi sangat tegas. "Aku ingin tahu apa lagi yang kamu sembunyikan dariku." Bima membuka map itu. Di dalamnya terdapat dokumen pengajuan gadai atas tanah warisan di Yogyakarta yang bersertifikat atas nama Pak Darmawan, beserta surat perjanjian hutang dan salinan sertifikat tanahnya. Di kolom penerima dana, aku melihat nama Ibu Sri dan Tari, dan di bagian paling bawah, tertera tanda tangan Pak Darmawan. Terlihat sangat jelas dan rapi. Pak Darmawan mengambil kertas itu, matanya melebar. "Tidak mungkin," gumamnya. "Bapak tidak pernah menandatangani ini." Tak ada yang berani bernapas. Bima melihat tanggal yang tertera di dokumen itu, lalu mengangkat wajahnya, suaranya sedingin es. "Ini tanggal, hari di mana Bapak masuk rumah sakit untuk operasi usus buntu. Bagaimana mungkin Bapak menandatangani surat gadai ini?" Ibu Sri jatuh berlutut di lantai. Wajahnya pucat pasi. Tari mematung. Dan aku, berdiri di tengah ruangan yang penuh sesak itu, tiba-tiba menyadari bahwa jurang yang menelan keluarga suamiku ternyata jauh lebih dalam dari yang kami duga. Mereka bukan hanya mengincar 5 miliar kami. Tanah warisan terakhir milik ayah mertuaku pun sudah dipertaruhkan oleh istri dan putrinya sendiri. Dokumen perjanjian gadai itu bergetar hebat di tangan Pak Darmawan. Aku berdiri beberapa langkah darinya, dan bisa melihat urat-urat menonjol di punggung tangannya, serta matanya yang terbelalak tak percaya pada apa yang tertulis di atas kertas itu. Ruang tamu yang tadi penuh dengan teriakan, tangisan, dan ancaman dari debt collector, kini mendadak sunyi senyap, saking sepinya hingga suara detak jarum jam dinding pun terdengar jelas. Pak Darmawan membaca bagian akhir dokumen itu berulang kali. Di sana ada tanda tangannya, namanya, nomor KTP-nya. Semuanya berkaitan dengan tanah warisan leluhur di Yogyakarta. Semuanya tampak sempurna secara hukum. Kecuali satu hal. Ia tidak pernah menandatangani dokumen tersebut. Bibirnya bergetar, suaranya serak seolah ada yang mencekik lehernya. "Dari mana asal tanda tangan ini? Aku tidak pernah menandatangani ini." Ibu Sri yang bersimpuh di lantai terdiam beberapa saat, lalu berusaha bangkit dengan berpegangan pada sandaran kursi kayu. Ia terbata-bata, "Pak, Bapak kan sudah tua, banyak lupanya. Waktu itu Ibu tunjukkan, Bapak langsung tanda tangan. Mungkin Bapak lagi lelah jadi lupa." Begitu ia mengucapkan itu, Pak Darmawan mengangkat kepalanya tajam. Ia menatap istrinya bukan lagi sebagai suami yang kecewa, melainkan sebagai pria yang baru menyadari dirinya dikhianati di rumahnya sendiri, tempat ia tinggal berpuluh-puluh tahun. "Kamu berani bilang aku lupa," raungnya. "Aku mungkin lupa tadi siang makan apa, tapi aku tidak akan pernah lupa kalau aku menggadaikan tanah warisan leluhur." Bima mengambil dokumen itu dari tangan ayahnya dan menunjuk ke bagian tanggal. Suaranya terdengar sangat jelas dan tajam. "Pak, tanggal tanda tangan di sini adalah tanggal 12 bulan lalu." Bima berhenti sejenak, lalu menatap lurus ke arah ibunya. "Hari itu, Bapak sedang berbaring di rumah sakit setelah operasi usus buntu. Aku yang menandatangani berkas rawat inap Bapak. Ibu juga ada di sana. Bagaimana mungkin Bapak bisa menandatangani surat gadai ini?" Pertanyaan Bima menggelegar layaknya petir. Para kerabat saling berbisik panik, ada yang berseru, "Iya, Pak Darmawan kan waktu itu di rumah sakit." Seorang kerabat pria yang duduk di dekat meja mengerutkan kening menatap Ibu Sri. "Sri, ini bukan main-main. Memalsukan tanda tangan untuk menggadaikan tanah itu tindak pidana murni." Ibu Sri membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Tari yang berdiri di dekatnya tiba-tiba menerjang ke arah Bima, berusaha merebut map itu. "Siniin. Itu urusan dokumen keluarga kami. Kamu nggak usah ikut campur." Namun belum sempat tangannya meraih map itu, Bima mundur selangkah, tatapannya sedingin es. "Sentuh map ini sekali lagi, desis Bima, dan aku akan laporkan ke polisi bahwa kamu mencoba melenyapkan barang bukti di TKP, Tari mematung. Ia menatap kakaknya seolah tidak mengenalinya lagi. Mungkin dalam ingatannya, Bima masihlah bocah penurut yang selalu menunduk saat dimarahi ibunya. Tapi Bima yang berdiri di depannya sekarang sangat berbeda. Ia berdiri tegak,
Satu tangan memegang dokumen kejahatan mereka, dan tangan lainnya merangkul punggungku, menjadi benteng yang tak tertembus. Keluarga ini telah mendesaknya hingga melewati batas toleransi terakhirnya. Pak Darmawan jatuh terduduk di kursinya. Selembar dokumen terlepas dari tangannya dan melayang jatuh ke dekat kakiku. Ia menatap Ibu Sri, lalu ke Tari, suaranya pecah karena rasa sakit. Kalian berdua memalsukan tanda tanganku demi uang? Tari memalingkan wajah, tak berani menatap mata ayahnya. Sementara itu, Ibu Sri menangis keras, tapi air matanya tak lagi mengundang iba dari siapapun. Ia memukul-mukul dadanya dan meratap, aku lakuin ini semua demi keluarga. Tari lagi terpojok, aku ini ibunya. Kalau bukan ibunya yang nolong, siapa lagi? Bapak cuma peduli sama tanah dan nama baik Bapak, tapi nasib anak perempuan Bapak nggak peduli. Pak Darmawan tertawa getir. Tawa itu terdengar lebih menyayat hati daripada tangisan. Menyelamatkan anak dengan cara memalsukan tanda tangan suamimu? Menyelamatkan anak dengan cara memeras uang hasil keringat anak lakimu? Menyelamatkan anak dengan cara memaksa menantumu yang lagi hamil untuk tanda tangan pelunasan hutang? Dan kamu sebut itu demi keluarga? Ibu Sri bungkam. Bahkan debt collector di dekat pintu pun tiba-tiba mengubah nada bicaranya, tak lagi searogan tadi. Bapak, kami cuma tahu dari Bu Sri kalau seluruh keluarga sudah setuju. Beliau bilang tanah itu bisa ditebus nanti, dan malam ini Mas Bima bakal bawa 5 miliar. Kami benar-benar nggak tahu kalau ada kasus pemalsuan tanda tangan dan pemerasan menantu. Mendengar itu, hawa dingin kembali menjalari sekujur tubuhku. Ternyata, kepada orang luar, Ibu Sri telah melukiskan skenario yang sempurna. Keluarga kompak menyelamatkan Tari, Pak Darmawan setuju, Bima rela membawa uangnya, dan aku hanyalah istri yang akan menandatangani formalitas. Seandainya malam ini kedok mereka tidak terbongkar, seandainya Bima tidak bersikap tegas, mungkin besok semua orang akan bercerita bahwa aku dengan sukarela menyerahkan uangku demi menyelamatkan muruah keluarga suami. Aku menyapu pandangan ke sekeliling ruangan. Kerabat-kerabat yang beberapa jam lalu menyindirku pelit dan menyuruhku bersabar, kini semuanya menundukkan kepala. Ada yang diam-diam memunguti pecahan cangkir, tapi tangannya gemetar hingga potongan porselen itu saling berbenturan. Beberapa orang menatap Ibu Sri dengan tatapan campuran antara ngeri dan jijik. Rasa marah mulai menggantikan persetujuan bisu mereka. Bima membungkuk, mengambil kertas yang jatuh, menepuk debunya, dan memasukkannya kembali ke dalam map. Ia menatap ibunya lama sekali. Ibu tahu apa arti tanah ini buat Bapak? Itu tanah warisan kakek, tempat di mana seluruh keluarga besar berkumpul saat mudik lebaran atau nyekar. Suara Bima melambat, berat bagai bongkahan batu. Ibu bukan cuma mau merampas harta istriku. Ibu telah menjual tanah leluhur Bapak sendiri. Ibu Sri menangis semakin histeris, namun tak ada satupun kerabat yang mendekat untuk menenangkannya. Tari menggigit bibirnya kuat-kuat, wajahnya kelabu. Dimas masih berdiri di sudut dengan kepala menunduk, kehilangan seluruh aura sombongnya. Dan Pak Darmawan duduk mematung, bahunya merosot, seakan seluruh napas kehidupannya telah terkuras habis. Aku berdiri di samping Bima. Tanganku masih mengelus perutku. Anakku masih sangat kecil. Ia belum tahu apa-apa tentang dunia. Tapi pada hari pertama keberadaannya diketahui, ia telah menjadi saksi sisi paling brutal dari orang-orang yang disebut sebagai darah daging. Aku tiba-tiba mengerti, beberapa keluarga hancur bukan karena kekurangan uang. Mereka hancur karena anggota di dalamnya menganggap satu sama lain sebagai barang gadai demi memuaskan keserakahan pribadi. Ketika kebenaran tentang pemalsuan tanda tangan sertifikat tanah terbongkar, Ibu Sri benar-benar terpojok. Awalnya ia mencoba menangis, mengeluh, dan berlindung di balik alasan kasih sayang ibu. Namun saat ia melihat tak satupun yang bersimpati, bahwa Pak Darmawan duduk seperti mayat hidup, dan Bima menggenggam erat map dokumen itu, ia tiba-tiba mendongakkan wajahnya. Tatapannya berubah drastis. Tidak ada lagi kepanikan layaknya maling yang tertangkap basah. Itu adalah tatapan dingin dari seorang penjudi yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Ia menatap lurus ke arahku. Bukan ke bibirku yang berdarah. Bukan ke tanganku yang gemetar, melainkan turun ke perutku. Tatapan itu membuatku secara refleks melangkah mundur. Seumur hidup, aku belum pernah melihat sesuatu yang lebih menakutkan dari itu. Itu bukanlah tatapan bahagia seorang nenek yang mengetahui ia akan memiliki cucu. Itu adalah tatapan seorang pemain poker yang melihat kartu as terakhirnya tertinggal di atas meja. Ibu Sri berdiri perlahan, merapikan gaun kaftan beludrunya yang kusut. Suaranya pelan namun menusuk seperti es. Anissa, kamu mengandung anak dari keluarga kami. Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Aku tersentak. Seluruh ruang tamu hening. Ini bukan lagi permintaan atau omelan.
Ini adalah ancaman terang-terangan, sebuah transaksi yang menyatakan bahwa di matanya, aku bukan lagi menantunya, bukan lagi wanita yang baru saja dipukuli. Aku hanyalah sekadar wadah pembawa apa yang ia sebut sebagai cucu keluarga kami. Bima seketika berdiri menghalangiku. Ia tidak mendorong ibunya, ia tidak berteriak, tapi posturnya tak tergoyahkan. Anak ini milik kami berdua, katanya dengan gigi terkatup, bukan aset properti keluarga ini. Dan pastinya bukan sesuatu yang bisa ibu pakai untuk memeras atau menyandera Anissa di sini. Ibu Sri tertawa-tawa pendek, kering, dan jauh lebih menyeramkan daripada rintihannya tadi. Milik kalian berdua, manis sekali kata-katamu. Tapi nanti, nama belakang siapa yang menempel di akte kelahirannya? Darah siapa yang mengalir di tubuhnya? Kamu pikir kamu bisa bawa istrimu pergi dan memutus akar keluargamu? Biar ibu kasih tahu? Istri bisa dicari lagi, tapi cucu tidak bisa diganti. Mendengar itu, aku refleks mendekap perutku. Benih kehidupan yang masih sangat mungil ini sudah diseret ke dalam peperangan kotor para orang dewasa. Aku merasakan dadaku sesak, napasku berat. Bima merasakannya. Ia meraih tanganku dan meremasnya kuat-kuat, seolah berkata, tetaplah berlindung di belakangku. Ibu Sri belum menyerah. Ia beralih ke para kerabat dan mulai meratap dengan nada yang dibuat-buat, setengah menangis setengah berteriak. Lihat semuanya. Aku yang melahirkan dia. Menyekolahkannya, menikahkannya. Dan sekarang, gara-gara seorang perempuan, dia tega mencampakkan ibu kandungnya, adiknya, dan seluruh keluarga besarnya. Lihat saja nanti, karma itu ada. Anaknya kelak bakal tumbuh dan mencampakkannya juga. Bima menatap ibunya. Matanya merah, tapi suaranya tetap kokoh. Ibu tidak perlu menakut-nakutiku soal karma. Karma itu sedang terjadi malam ini, di ruangan ini. Ibu memalsukan tanda tangan Bapak. Ibu memaksa istriku tanda tangan surat hutang. Ibu memakai cucu yang belum lahir sebagai alat tukar. Ibu pikir arwah leluhur kita tidak melihat semua ini, kata-kata Bima membungkam Ibu Sri. Ia refleks melirik lemari pusaka tempat menyimpan Al-Quran tua itu, bibirnya bergetar. Namun di saat bersamaan, Tari tiba-tiba berlari ke arah Pak Darmawan dan menjatuhkan diri di kakinya. Ia memeluk lutut ayahnya dan menangis sejadi-jadinya. Gaun merah mewahnya kusut masai, rambutnya acak-acakan. Bapak, tolong aku Pak. Aku tahu aku salah, tapi kalau aku nggak bayar uang itu, mereka bakal bunuh kita semua. Mereka udah datengin sekolah Bagas, Pak. Mereka ngirimin aku foto Bagas dari luar gerbang. Aku takut banget Pak, makanya aku nekat lakuin ini. Tari menangis sambil membenturkan dahinya ke lutut sang ayah. Bapak, tolong kasihanilah aku sekali ini saja. Suruh Bima ngasih uang itu. Aku bakal balikin nanti. Aku sumpah bakal balikin. Pak Darmawan menunduk menatap putrinya. Wajahnya berkerut menahan penderitaan luar biasa. Aku tahu, seburuk apapun perbuatan Tari, ia tetaplah darah dagingnya. Ayah mana yang tidak hancur melihat anaknya memohon keselamatan seperti itu? Tapi kali ini, rasa sakit tak mampu lagi menutupi kebenaran. Perlahan, Pak Darmawan melepaskan jari-jari Tari dari lututnya dan bertanya dengan suara lirih. Waktu kamu memalsukan tanda tangan Bapak, apa kamu pikir Bapak sudah mati? Tari membeku. Tangisannya tercekat di tenggorokan. Pertanyaan itu diucapkan sangat pelan, tanpa amarah, tapi membuat suhu ruangan terasa anjlok. Air mata menitik dari wajah keriput Pak Darmawan. Waktu kamu menggadaikan tanah peninggalan kakekmu, apa kamu memikirkan bagaimana Bapak harus hidup menanggung malu ini? Bagaimana Bapak harus menatap wajah saudara-saudara kita? Waktu kamu membiarkan ibumu menjebak kakakmu dan istrinya yang sedang hamil, apa kamu ingat bahwa di dalam perutnya itu ada keponakanmu sendiri? Tari menundukkan kepala, tak sanggup menjawab. Ibu Sri, melihat putrinya terpojok habis-habisan, kembali menangis histeris. Sambil meratap, ia menudingkan jarinya tepat ke arahku. Ini semua gara-gara dia. Kalau saja dari awal dia langsung kasih uangnya, nggak akan kejadian kayak gini. Keluarga lagi kena musibah, tapi dia sebagai menantu bukannya bantu, malah enak-enakan nonton adik iparnya hancur. Kualat kamu nanti, Anissa. Mendengar namaku disumpahi, tiba-tiba rasa nyeri yang tumpul menusuk perut bagian bawahku. Awalnya hanya terasa seperti otot yang tegang, namun rasa sakit itu perlahan menjalar, memaksaku mencengkeram lengan baju Bima. Aku mencoba mengatur napas, mensugesti diriku untuk tenang, tapi teriakan, tuduhan, dan puluhan mata yang menatapku membuat kepalaku pening dan pandanganku berkunang-kunang. Bima langsung menyadarinya. Ia berbalik menatapku, wajahnya dipenuhi kepanikan. Nisa, kamu kenapa? Aku mencoba menggeleng, tapi suaraku keluar sangat lemah. Perutku, agak sakit. Satu kalimat itu sudah cukup.
Bima langsung mengabaikan semua orang di ruangan itu. Ia merangkul bahuku, mendudukkanku di kursi terdekat, dan buru-buru mengeluarkan ponselnya. Aku pesan taksi online. Kita ke rumah sakit sekarang juga. Jangan dengerin omongan siapapun. Mendengar itu, entah dari mana Ibu Sri mendapat energi untuk keras kepala. Matanya merah, rambutnya berantakan, tapi ia masih berani berteriak, "Mau pergi, silakan. Bawa istrimu kemanapun kamu mau. Tapi uangnya tetap tinggal di sini untuk beresin masalah keluarga." Bima terhenti. Saat itu aku merasakan tangannya bergetar hebat, bukan karena takut, melainkan karena rasa sakit yang sudah menjebol batas nalar manusianya. Di depannya berdiri ibu kandungnya sendiri, ibu yang baru saja menghalangi jalan menantunya yang sedang hamil kesakitan pergi ke rumah sakit, hanya demi uang. Bima menatap ibunya lama sekali. Ruangan itu kembali dilanda keheningan yang mengerikan. Lalu, dengan suara serak namun absolut, Bima berkata, "Sejak detik ibu memilih uang daripada nyawa istri dan anakku. Ibu sudah kehilangan putra ibu." Ibu Sri terpaku seperti disambar petir. Tari mendongak dengan wajah syok. Pak Darmawan menutup matanya rapat-rapat sementara bahunya berguncang menahan tangis. Bima tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia membantuku berdiri, merangkulku erat, dan berjalan melewati ibunya. Kali ini, tak ada satupun yang berani menghentikannya. Di luar, angin malam tahun baru berembus kencang menerpa wajahku. Namun dalam dekapan Bima, yang kudengar hanyalah detak jantungnya yang berpacu cepat. Seolah ia sedang mengerahkan seluruh sisa kekuatannya untuk membawaku dan anak kami keluar dari mimpi buruk yang selama ini berkedok keluarga. Mobil taksi melaju menembus malam tahun baru yang dingin menuju rumah sakit. Sepanjang jalan, Bima tidak melepaskan tanganku. Ia memelukku, matanya terus berpindah-pindah antara perutku dan darah yang mengering di bibirku, sambil sesekali meminta supir taksi untuk mempercepat laju mobil. Aku menyandarkan kepalaku di dadanya, mendengarkan detak jantungnya yang cepat. Sementara di dalam hatiku, semuanya kacau balau bagai benang kusut. Beberapa jam yang lalu, aku mengira makan malam ini akan menjadi perayaan indah di mana kami mengumumkan kabar gembira. Sekarang, aku berada di mobil menuju UGD dengan bibir sobek, perut kram, dan hati yang dibekukan oleh orang-orang terdekat suamiku sendiri. Di ruang gawat darurat, Bima setengah menggendongku keluar dari mobil. Perawat yang melihat darah di wajah dan kulitku yang pucat pasi langsung mendorong berangkar. Salah satu perawat bertanya cepat, "Usia kandungannya berapa minggu, Bu?" Sebelum aku sempat menjawab, Bima menyahut dengan suara serak, "Kami baru tahu tadi pagi. Sekitar 1 minggu. Istri saya kena pukul di wajah, lalu karena stres berat perutnya langsung kram." Saat ia mengucapkan kata kena pukul, tangannya mengepal begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Dokter kandungan segera melakukan pemeriksaan USG dan observasi. Cahaya lampu neon putih di kamar perawatan membuat segalanya terasa asing dan dingin. Aku berbaring di atas ranjang, meletakkan tangan di atas perutku, dan hanya satu kalimat yang terus kuulang di dalam kepala. "Bertahanlah, Nak. Tolong, bertahanlah." Benih kehidupan ini masih terlalu kecil, aku bahkan belum bisa membayangkan wujudnya. Tapi sejak detik aku mengetahui keberadaannya, ia memberiku satu alasan ekstra untuk menjadi kuat. Setelah pemeriksaan selesai, dokter mengatakan aku harus dirawat inap untuk observasi. Usia kandungannya masih sangat rawan, risikonya tinggi. Rasa sakit itu kemungkinan besar dipicu oleh stres akut, trauma fisik dari pukulan, dan guncangan emosional yang hebat. Kalau tekanan psikologis ini berlanjut, akibatnya bisa sangat fatal. Dokter beralih menatap Bima dengan nada tegas. "Bapak sebagai suami harus memastikan pasien mendapat istirahat total. Tidak boleh ada pertengkaran, tidak boleh ada kontak dengan pihak-pihak yang memicu trauma. Di trimester pertama ini, kondisi mental ibu hamil adalah yang paling utama." Bima mengangguk berkali-kali. Ia berdiri di sisi ranjangku. Di lengan kemejanya masih ada bercak darahku. Melihat bercak merah itu, tenggorokanku kembali terasa sesak. Itu bukan sekadar darah dari bibirku. Itu adalah noda dari malam di mana kepercayaan pernikahan kami dikoyak-koyak di rumah keluarganya. Ketika dokter dan perawat keluar, hanya tinggal kami berdua di kamar itu. Bima menarik kursi dan dengan hati-hati menggenggam tanganku. Tangannya hangat, namun masih sedikit gemetar. Aku menatapnya, dan air mataku mengalir begitu saja. Seluruh rasa sakit hati, ketakutan, dan penghinaan yang tertahan sejak tadi meledak keluar. Aku terisak dan bertanya lirih, "Gara-gara aku? Kamu harus kehilangan keluargamu?" Bima mengangkat wajahnya. Matanya merah, tapi sorotnya sangat teguh. Ia menyeka air mata di pipiku dengan sangat lembut, seakan takut menyakitiku lagi. "Tidak, Nisa. Hari ini aku tidak kehilangan keluarga. Hari ini aku baru sadar,
siapa yang sebenarnya harus aku lindungi? Ia menunduk dan mengecup punggung tanganku. Keluarga bukanlah tempat yang memaksamu menyerahkan istri dan anakmu sebagai alat bayar hutang. Dan keluarga jelas bukan tempat di mana ibuku merasa berhak mempertaruhkan nyawamu demi menutupi keserakahan adikku. Aku menangis semakin keras. Aku tak tahu harus berkata apa. Selama 4 tahun ini, aku tidak takut dibenci ibu mertuaku atau direndahkan adik iparku. Yang paling kutakutkan adalah Bima akan terjebak di tengah-tengah antara aku dan keluarganya. Aku takut jika ia dipaksa memilih, ia akan menderita. Tapi hari ini, ia sudah membuat pilihan. Bukan dengan janji kosong, melainkan dengan tindakan nyata membawaku keluar dari rumah beracun itu. Sekitar setengah jam kemudian, terdengar ketukan pelan di pintu. Bima berdiri dan membukanya. Masuklah seorang pria berusia 40-an, mengenakan kemeja rapi dan membawa tas kerja. Bima memanggilnya Pak Wira, pengacaranya. Pak Wira mengangguk sopan padaku dan berkata pelan, "Maaf mengganggu waktu istirahat ibu di jam selarut ini. Tapi ada beberapa dokumen yang harus segera kita urus secara legal malam ini juga, supaya pihak sana tidak sempat memutarbalikkan fakta besok pagi." Bima mempersilakannya duduk. Pak Wira meletakkan tasnya di meja dan mengeluarkan sebuah map rapi. Saya membawa salinan bukti asal-usul dana 5 miliar rupiah tersebut. Jika malam ini keluarga suami ibu memutarbalikkan cerita dan mengklaim itu uang keluarga mereka atau uang Bima yang disembunyikan, kita harus membantahnya sejak awal. Aku membeku. Jantungku yang baru saja tenang kembali berdegup kencang. Selama di rumah mertua tadi, aku hanya tahu bahwa rekening itu dibuka atas nama kami berdua. Aku tahu jumlahnya besar, namun karena selama ini Bima yang mengurus administrasinya, aku tidak pernah mengira suatu hari aku harus membuktikan asal-usul uang itu demi melindungi diriku dari keluarga suamiku sendiri. Pak Wira menyusun kertas-kertas di atas meja. Suaranya terdengar lugas. Uang 5 miliar ini bukan tabungan pribadi Mas Bima, apalagi uang orang tuanya. Sebagian besar dari dana ini adalah pencairan klaim asuransi jiwa mendiang ayah Ibu Anissa setelah kecelakaan itu, ditambah hasil penjualan tanah warisan peninggalan beliau di kampung. Semua bukti transfer, akta jual beli, dan dokumen asuransi. Semuanya ada di sini. Aku terbaring kaku, namun air mataku kembali menetes. Bayangan wajah ayahku muncul begitu jelas di benakku hingga dadaku terasa sesak. Ayahku meninggal lebih dari setahun yang lalu akibat kecelakaan saat mengantar barang untuk temannya. Sebelum meninggal, ia selalu berpesan agar aku hidup mandiri, punya martabat, dan jangan pernah membiarkan diriku diinjak-injak orang lain. Aku ingat rumah sederhana kami di kampung, petak tanah kecil tempat ia biasa menanam cabai dan singkong. Aku ingat ia memperbaiki kursi kayu tua sambil tertawa, "Bapak memang gak punya banyak harta, Nduk. Tapi Bapak mau kamu punya pegangan hidup nanti." Dan hari ini, uang yang ditinggalkannya untukku uang yang dikumpulkan dari keringat sepanjang hidupnya, dan ditebus dengan nyawanya telah menjadi incaran rakus ibu mertua dan adik iparku. Bima menundukkan kepala, suaranya menjadi parau. "Waktu ayahmu meninggal, kondisimu sangat hancur, kamu bahkan gak mau melihat surat-surat itu. Aku takut kalau uangnya cuma ditaruh di rekening biasa, pelan-pelan akan habis terpakai, atau ada pihak luar yang tahu dan berniat jahat. Makanya, aku berkonsultasi dengan Pak Wira, dan memasukkannya ke deposito berjangka atas nama kita berdua. Niatku, uang itu akan kita pakai buat beli rumah impianmu, biaya persalinan, atau sebagai pegangan daruratmu kapanpun kamu butuh. Maafkan aku, Nisa. Aku nggak jelasin ini secara rinci dari awal ke kamu." Aku menggelengkan kepala dan menggenggam erat tangannya. "Kamu nggak salah, Mas. Kamu menjaga uang itu buat aku, bukan mengambilnya." Bima menatapku dengan sorot penuh luka. Aku nggak pernah cerita soal ini ke ibuku karena aku tahu wataknya. Dia selalu menganggap uang anak-anaknya adalah uang miliknya juga. Dia bisa saja menekanku dengan dalih bakti anak, dan menekanmu dengan kewajiban menantu. Tapi aku benar-benar nggak nyangka dia bisa tahu jumlah pastinya dan bahkan sudah menyiapkan kontrak bodong untuk merampasnya. Pak Wira mengangguk dan menggeser setumpuk dokumen lain ke arah Bima. Karena itulah kejadian malam ini sangat masuk ranah pidana. Kalau mereka sudah memegang fotokopi KTP Ibu Anissa, mencetak surat perjanjian sepihak, menyewa notaris, dan bekerja sama dengan debt collector, ini bukan lagi cekcok internal keluarga. Ini adalah percobaan pemerasan berencana, pemaksaan penandatanganan di bawah tekanan psikologis, belum lagi pasal penganiayaan fisik dan indikasi pemalsuan tanda tangan pada akta gadai tanah. Aku memejamkan mata. Kata-kata Ibu Sri kembali terngiang di telingaku. "Mau pergi silakan, tapi tinggalkan uangnya." Tadi aku hanya mengira dia kejam. Sekarang aku paham, dia bukan cuma kejam, dia sudah merencanakan semuanya dengan sangat teliti. Jika aku menandatanganinya,
dia akan bilang aku memberikannya secara sukarela. Jika aku menolak, dia akan menerorku lewat kerabat, mengikatku dengan utang budi, dan menyandera cucu di dalam perutku. Jika Bima lemah malam itu, uang darah ayahku akan lenyap dalam semalam. Bima berdiri dan berjalan ke arah jendela. Ia diam sejenak, lalu berbalik menatap pengacaranya. Tak ada lagi keraguan di matanya. Buatkan laporan kepolisiannya sekarang juga, perintah Bima. Pasal penganiayaan, percobaan pemerasan, pemalsuan dokumen hak milik, dan intimidasi psikologis terhadap ibu hamil. Jangan ada satupun yang terlewat. Pak Wira memandangnya dan mengangguk pelan. Saya akan proses sesuai prosedur, Mas Bima. Tapi Anda harus siap mental. Setelah surat ini masuk, tidak akan ada jalan kembali bagi keluarga Anda. Bima berjalan menghampiriku, membungkuk, dan dengan sangat lembut meletakkan tangannya di atas perutku. Rumah itu sudah hancur sejak mereka menampar Anissa. Aku tidak butuh kembali ke tempat yang mencoba melahap istri dan anakku hidup-hidup. Aku menatap dua pria di depanku, suamiku dan pengacara yang sedang berjuang mengembalikan keadilan untuk kami. Hatiku masih sakit dan trauma, tapi di tengah ketakutan itu, aku merasakan sebuah api kecil menyala. Ayahku tidak sekadar mewariskan uang 5 miliar kepadaku. Ia meninggalkanku sebuah jalan keluar, sebuah perisai agar aku tidak perlu menundukkan kepala di depan orang-orang yang hanya menganggapku sebagai mesin ATM dan pengeram bayi. Di malam tahun baru, di luar jendela rumah sakit, kembang api mulai menghiasi langit kota Jakarta. Orang-orang bersorak menyambut tahun yang baru bersama keluarga. Sementara aku berbaring di bangsal perawatan, mendekap perutku, menyadari bahwa pertempuranku yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tapi kali ini, aku tidak akan maju dengan tangan kosong. Keesokan paginya, sebelum matahari benar-benar terbit, Bima kembali ke rumah orang tuanya bersama Pak Wira dan seorang staf legal untuk membuat berita acara di lokasi kejadian. Aku tidak ikut. Dokter melarangku turun dari ranjang karena risiko stres, jadi Bima bersikeras meninggalkanku di rumah sakit. Namun sebelum masuk ke rumah itu, ia meneleponku lewat video call. Bukan untuk menyuruhku menikmati balas dendam, melainkan agar aku tahu bahwa semuanya didokumentasikan dengan jelas tanpa bisa dipelintir oleh air mata ibu mertuaku atau kelicikan adik iparku. Melalui layar ponsel, aku melihat rumah yang semalam terang benderang dan penuh tamu itu, kini tampak dingin dan suram. Daun-daun kering berserakan di halaman depan ditiup angin. Ruang tamunya memang sudah sedikit dibersihkan, tapi di atas meja masih terlihat bercak noda teh yang tumpah, dan di kolong kursi masih ada serpihan beling cangkir porselen. Sisa-sisa kekacauan itu adalah saksi bisu malam kelam yang tak bisa dihapus dari ingatan keluarga ini. Pak Darmawan duduk di tengah ruangan. Wajahnya layu, seakan menua 10 tahun hanya dalam semalam. Ibu Sri duduk di sebelahnya. Matanya bengkak sehabis menangis semalaman, tapi ia berusaha duduk tegak, seakan masih mencoba mempertahankan sisa-sisa wibawanya. Tari duduk menyusut di dekat ibunya. Rambutnya diikat asal-asalan, wajahnya tanpa makeup tampak pucat dan kuyu. Sama sekali tidak ada jejak wanita glamor dan arogan yang menamparku kemarin. Dimas tidak terlihat dimanapun, kata Bima. Pria itu sudah kabur tengah malam tadi, meninggalkan ponsel yang sengaja dimatikan, beberapa potong baju bekas, dan tumpukan surat tagihan debt collector. Pak Wira meletakkan map tebal di atas meja. Nada suaranya sangat formal dan dingin. Hari ini kami hadir untuk memverifikasi dokumen-dokumen yang ada, mendokumentasikan tempat kejadian perkara, dan mencatat kesaksian dari pihak-pihak terkait. Jika Bapak, Ibu bersikap kooperatif, proses hukum akan berjalan sesuai prosedur standar. Namun jika ada upaya menyembunyikan atau memusnahkan bukti, ancaman pidananya akan jauh lebih berat. Ibu Sri langsung menangis sesenggukan. Ia menatap putranya lewat tatapan memelas. Bima, kenapa kamu sekejam ini pada ibu? Semalaman ibu nggak bisa tidur mikirin kamu. Ibu ngaku semalam ibu memang salah ngomong karena panik, tapi membawa orang hukum masuk ke rumah sendiri. Sama saja kamu membuang harga diri keluarga kita ke tempat sampah. Bima tidak tergoyahkan sedikitpun. Ia menatap ibunya lekat-lekat dan menjawab, harga diri keluarga ini sudah jatuh ke tempat sampah sejak ibu membiarkan Tari menampar istriku sampai berdarah. Hari ini, aku cuma datang untuk memungut kebenaran dari lantai rumah ini. Ibu Sri tertegun, tapi sifat liciknya belum hilang. Ia menoleh ke arah Pak Wira, dan nadanya seketika berubah menjadi posisi korban. Bapak pengacara, Anda ini cuma dengar dari satu sisi. Di mana letak keadilannya? Anissa itu juga bukan malaikat. Semalam dia membantah saya, menghina anak perempuan saya, dan setelah itu dia sendiri yang salah tingkah lalu kejedot meja sampai bibirnya berdarah. Maklumlah orang hamil, hormonnya nggak stabil. Terus sekarang dia melempar fitnah ke anak kandung saya.
Aku yang berbaring di rumah sakit, mendengar kebohongannya lewat ponsel, merasakan tanganku sedingin es. Bahkan di saat seperti ini, ia masih bisa merekayasa cerita baru, menyulapku dari korban menjadi pembuat onar yang menyakiti diri sendiri. Tapi kali ini, aku tidak kaget lagi. Bagi Ibu Sri, kebenaran tidak ada artinya. Yang penting adalah siapa lagi yang bisa ia korbankan sebagai perisai. Bima dengan tenang mengeluarkan selembar surat keterangan medis dari tasnya. Ia juga melampirkan foto luka di bibirku dan catatan diagnosa tentang kram perut akibat stres akut. Ia menjajarkan berkas itu di meja. Suaranya tegas. Ini rekam medis dari rumah sakit. Luka sobek di bibir Anissa menunjukkan indikasi benturan benda tumpul secara langsung dan dengan tenaga penuh bukan akibat terbentur ujung meja. Lagi pula, semalam ada belasan saksi mata di ruangan ini. Ruangan mendadak hening. Kerabat-kerabat yang diminta tinggal sebagai saksi saling bertatapan canggung. Awalnya tidak ada yang berani buka suara. Aku mengerti posisi mereka. Mereka takut terseret masalah, tidak ingin merusak hubungan kekerabatan, dan enggan ikut campur urusan dapur orang lain. Namun tiba-tiba, Bibi Ratna, sepupu jauh Pak Darmawan yang semalaman hanya diam mematung, menghela napas panjang. Ia berkata perlahan tapi mantap. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Tari menampar Anissa. Itu bukan kecelakaan. Tari mengayunkan tangannya sangat keras, dan cincin bermata batu di jarinya yang merobek bibir Anissa. Tari langsung melompat berdiri, wajahnya merah padam. Bibi Ratna. Ngomong apa sih, Bi? Bibi dibayar berapa sama Bima? Semalam Bibi kan diam aja, kenapa sekarang tiba-tiba ngarang cerita? Bibi Ratna menatap Tari dengan tatapan sedih bercampur marah. Semalam aku diam, dan itu adalah kesalahanku yang paling besar. Tapi aku nggak mau berbuat salah dua kali. Nggak ada yang bayar aku sepeser pun. Aku cuma bicara fakta. Rumah ini hancur berantakan karena kalian semua terlalu sering menutupi kelakuanmu, Tari. Kata-kata Bibi Ratna bagaikan tamparan kedua, tapi kali ini mendarat tepat di wajah Tari. Ia mematung, bibirnya bergetar karena emosi. Ibu Sri buru-buru menarik Tari agar duduk kembali, namun tatapan membunuh yang dilemparkan ibunya kepada Bibi Ratna jelas memancarkan kebencian. Mungkin ia tidak menyangka bahwa tembok kebisuan di keluarga itu akhirnya dijebol oleh orang dalam sendiri. Pak Darmawan kemudian membuka suara. Suaranya serak dan berat, tapi jauh lebih tegas dari malam sebelumnya. Sri, keluarkan semua surat hutang dan dokumen lain yang ada. Aku mau tahu apa lagi yang kalian berdua sembunyikan. Ibu Sri menunduk dan bergumam pelan. Udah aku kasih semua ke pengacara, nggak ada apa-apa lagi. Bima menatap ibunya. Ia sangat hafal dengan mata yang gelisah itu. Ia mendekat dan berdiri tepat di depan ibunya. Ibu, aku tanya untuk terakhir kalinya. Apakah masih ada dokumen lain yang berkaitan dengan Anissa, rekening bank kami, atau fotokopi KTP-nya? Ibu Sri buru-buru menggelengkan kepalanya dengan panik, tetapi justru kepanikannya itulah yang membongkar rahasianya. Dari balik saku blazernya, menyembul ujung amplop coklat. Di sana tertulis dengan tinta ballpoint, notaris, pagi tanggal 1. Bima melihatnya. Pak Darmawan juga melihatnya. Bima mengulurkan tangannya. Ibu, berikan amplop itu. Ibu Sri langsung mendekap sakunya. Nggak ada apa-apa di sini. Ini cuma surat-surat pribadiku. Brak. Pak Darmawan menggebrak meja dengan sangat keras. Keluarkan. Bentakannya membuat Ibu Sri melonjak kaget. Dengan tangan bergetar, ia mengeluarkan amplop itu. Bima langsung menyambarnya. Ia membukanya di depan semua orang. Di dalamnya terdapat salinan KTP-ku, kontrak perjanjian investasi yang sudah dicetak rapi, dan sebuah tanda terima reservasi jadwal pertemuan dengan notaris pada pagi hari tanggal 1 Januari. Tanggal, jam, dan lokasi sudah diisi lengkap. Di daftar tamu tertera namaku, Bima, Ibu Sri, dan Tari. Aku menatap layar ponsel, dan sekujur tubuhku merinding. Mereka sudah booking notaris. Artinya, rencana mereka tidak berhenti hanya pada memaksa penandatanganan di meja makan semalam. Seandainya tadi malam aku ketakutan atau Bima berhasil ditekan oleh pamor keluarga, pagi ini di hari libur tahun baru ini mereka akan menggiringku ke kantor notaris untuk melegalkan semuanya. 5 miliar peninggalan ayahku akan sah menjadi donasi sukarela untuk keluarga suamiku. Pak Wira mengambil bukti reservasi notaris itu. Nada suaranya berubah sangat tegas. Jadwal notaris pagi ini. Menyiapkan dokumen legal atas nama Ibu Anissa tanpa persetujuannya, dicetak bersama kontrak sepihak, dilakukan di bawah ancaman penagih hutang dan kekerasan fisik. Ini sudah memenuhi unsur permufakatan jahat yang sangat memberatkan pihak perencana. Pak Darmawan berdiri perlahan.
Ia menatap salinan KTP-ku, jadwal notaris, lalu matanya beralih menatap Tari, matanya memerah sempurna. Ia melangkah maju dan, plak, ia menampar wajah Tari. Bunyi tamparan itu bergema keras di ruang tamu yang hening. Tari memegangi pipinya dan menatap ayahnya dengan syok berat. "Bapak!" Tangan Pak Darmawan bergetar saat ia menunjuk putrinya. Suaranya hancur berantakan. "Bapak dan ibumu membesarkanmu untuk jadi manusia, Tari. Bukan jadi penipu. Kalau kamu terlilit hutang, kamu bisa datang nangis ke Bapak minta tolong. Tapi menjebak kakak kandungmu dan istrinya yang lagi hamil dalam lubang hutangmu? Apa kamu masih punya hati nurani?" Ibu Sri langsung menubruk Tari, memeluknya, dan menjerit histeris. "Ini semua salahku, Pak. Aku lakuin ini karena aku sayang anakku. Tari itu darah dagingku, aku nggak tega lihat dia hancur. Kalian yang bukan ibu nggak akan pernah ngerti perasaanku." Bima menatap ibunya dengan sorot mata yang penuh keperihan. "Menyelamatkan satu anak dengan cara mengorbankan anakmu yang lain. Itu bukan kasih sayang seorang ibu. Itu namanya keegoisan murni." Tidak ada lagi yang bisa berkata-kata. Melalui layar ponsel, aku melihat Pak Darmawan jatuh terduduk di kursinya, lemas tak berdaya. Ibu Sri terus menangis meraung memeluk Tari. Sementara Bima mengemasi semua barang bukti untuk diserahkan kepada pengacara. Rumah keluarga terhormat itu pada akhirnya melepas topengnya sendiri. Bukan karena aku, bukan pula karena Bima, melainkan karena keserakahan dan persekongkolan kotor mereka sendiri yang mendorong segala kebusukan itu ke titik kehancuran. Setelah pertemuan konfrontasi di rumah itu, tidak ada lagi istilah urusan internal keluarga. Atas nama aku dan Bima, Pak Wira selaku pengacara telah menyerahkan seluruh dokumen barang bukti ke pihak kepolisian, dokumen gadai dengan indikasi pemalsuan tanda tangan, surat perjanjian perampasan aset yang disiapkan secara sepihak, fotokopi identitasku, riwayat chat ibu mertuaku dengan debt collector, serta rekam medisku dan bukti visum luka akibat tamparan Tari. Semuanya telah disusun rapi. Bukti demi bukti, kebenaran pada akhirnya mendapat panggungnya sendiri, terlepas dari segala tangisan manipulatif ibu mertuaku maupun kelicikan Tari yang gemar memutarbalikkan fakta. Bima bercerita padaku bahwa setelah pengacara dan dirinya pergi, rumah itu menjadi sangat sunyi. Para kerabat membubarkan diri. Tidak ada lagi tradisi minum teh, makan kue lebaran atau tahun baru, dan mengobrol santai seperti tahun-tahun sebelumnya. Mereka yang semalam masih menasihatiku untuk rimo dan bersabar, keesokan harinya saat berpapasan dengan Ibu Sri, hanya menunduk sedikit tanpa basa-basi. Mungkin mereka tidak serta-merta membencinya, tapi mereka jelas ketakutan. Ketakutan melihat bagaimana seorang ibu rela melemparkan anak laki-lakinya, menantunya, dan cucunya sendiri ke dalam jurang hutang demi menyelamatkan anak perempuannya. Tari kehilangan seluruh keangkuhannya. Dimas sang suami tak pernah kembali, menghilang entah kemana menyisakan ponsel mati dan setumpuk surat peringatan dari bank serta lintah darat. Para debt collector semakin beringas. Mereka sering berteriak di depan pagar rumah, menyelipkan kertas ancaman di bawah celah pintu besi. Tari, yang dulu selalu memandang rendah orang lain, kini hanya berani mengintip dari balik gorden jendela yang tertutup rapat, menangis setiap malam dalam ketakutan. Ibu Sri juga berubah, tapi tidak seperti yang dibayangkan. Ia tidak lagi bisa berteriak-teriak mengatur seisi rumah. Setiap kali ia membuka mulut mencoba mengendalikan situasi, Pak Darmawan hanya perlu meletakkan map fotokopi dokumen gadai palsu itu di atas meja tanpa sepatah kata pun. Dari seorang nyonya besar penguasa rumah, ia berubah menjadi sosok yang dihindari oleh kerabatnya sendiri. Panggilan telepon ucapan selamat tahun baru berhenti total, begitu pula undangan arisan keluarga. Rumah megah yang dulu selalu ramai itu kini terasa sepi dan menyeramkan. Namun yang paling menderita adalah Pak Darmawan. Pria yang seumur hidupnya selalu berusaha melindungi apa yang ia sebut sebagai nama baik keluarga dan kerukunan, akhirnya menyadari bahwa justru sikap diam dan pembiarannya lah yang selama ini menyuburkan racun di dalam rumahnya sendiri. Pak Darmawan segera mengurus pemisahan harta kekayaan yang tersisa. Ia menyewa pengacara lain untuk mengaudit semua surat-surat berharga miliknya, memastikan Ibu Sri dan Tari tidak bisa lagi diam-diam menggadaikan sertifikat tanah atau berhutang atas namanya. Ia jarang berbicara, apalagi marah. Namun kebungkamannya kini berbeda. Itu adalah kebungkaman seseorang yang akhirnya melek setelah dibiarkan buta selama puluhan tahun. 3 hari kemudian, saat aku masih berada di ruang perawatan rumah sakit, Pak Darmawan menelepon Bima. Bima menyalakan loudspeaker. Suara ayah mertuaku terdengar sangat parau. "Bima, maafkan Bapak. Rumah itu jadi busuk karena Bapak terlalu lama diam. Bapak kira kesabaran dan diam bisa menjaga kedamaian keluarga. Ternyata, kalau rumput liar disirami pakai kesabaran,
dia malah tumbuh makin ganas. Bima diam cukup lama sambil duduk di tepi ranjangku sebelum menjawab. Ia tidak menghakimi ayahnya, tapi ia juga tidak melontarkan kalimat penghibur palsu. Ia hanya berkata santun, "Bapak, tolong jaga kesehatan Bapak baik-baik. Tapi mulai sekarang, biar aku yang melindungi keluargaku sendiri dengan caraku." Kalimat itu diucapkan dengan sangat tenang, tapi membuatku menangis haru. Terkadang, janji sejati tidak butuh kata-kata panjang lebar untuk dipahami. Janji bahwa aku tidak akan pernah dibiarkan bertarung sendirian lagi. Aku dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Syukurlah, kandunganku bisa dipertahankan. Dokter hanya meresepkan istirahat total dan menjauhkan diri dari stres psikologis. Dokter terus mengingatkan bahwa trimester pertama sangat krusial, dan kedamaian pikiran ibu adalah kunci keselamatannya. Bima mendengarkan setiap instruksi dokter layaknya mahasiswa yang sedang ujian. Ia bahkan mencatat di ponselnya apa saja yang boleh kumakan, posisi tidur yang baik, dan nutrisi yang dibutuhkan. Melihatnya sibuk menanyai perawat dan dokter, aku tersenyum di balik air mataku. Di hari aku diperbolehkan pulang, Bima tidak mengantarku kembali ke rumah orang tuanya. Ia juga tidak membawaku ke apartemen lama kami yang alamatnya sudah diketahui ibu mertuaku. Diam-diam, ia telah menyewa sebuah apartemen kecil namun nyaman di dekat rumah sakit. 1 kamar tidur utama, ruang tamu yang hangat, dan balkon yang menghadap ke rimbunnya pepohonan kota. Tempat itu tidak besar, tidak mewah. Tapi begitu aku melangkah masuk, hatiku langsung diliputi rasa damai. Terkadang, definisi rumah bukanlah seberapa besar ukuran bangunannya, melainkan ketiadaan teriakan emosi, ketiadaan tatapan yang menghakimi, dan ketiadaan orang-orang yang hanya menilaimu sebatas isi dompetmu. Itu saja sudah cukup untuk memberikan kehangatan. Dalam perjalanan dari rumah sakit tadi, Bima mengeluarkan map bukti saldo tabungan 5 miliar itu dari tasnya dan meletakkannya tepat di telapak tanganku. Aku menatapnya dengan bingung. Bima tersenyum tipis dan berkata pelan, "Ini adalah uang dari ayahmu. Mulai hari ini, kamu sendiri yang simpan. Aku tidak akan menyimpannya lagi." Napasku tercekat. Bima menatap lurus ke depan, suaranya sangat lembut namun berwibawa. "Dulu aku berpikir, menjaga uangmu berarti melindungimu. Tapi setelah kejadian kemarin, aku sadar. Apapun yang jadi hak milikmu, harus berada di tanganmu sendiri. Aku nggak butuh menguasai uangmu untuk membuktikan bahwa aku ini suamimu. Yang perlu aku lakukan sekarang adalah menjaga dirimu, anak kita, dan rumah kecil kita ini dari segala hal yang mencoba melukaimu." Aku memeluk map itu di dadaku dan menangis terseduh-seduh. Kali ini bukan tangisan karena hinaan atau ketakutan. Aku menangis karena setelah bertahun-tahun hidup dalam kecemasan mencoba menyenangkan orang lain, aku akhirnya menemukan seseorang yang menempatkan ketenanganku jauh di atas nama baik keluarganya yang membusuk dari dalam. Beberapa minggu kemudian, Ibu Sri datang ke gedung apartemen baru kami. Ia memohon-mohon kepada security di lobi untuk menelepon unit kami. Lewat interkom, ia memelas bahwa ia hanya ingin bertemu denganku sebentar saja, hanya ingin melihat keadaan calon cucunya dari balik perutku. Aku duduk di sofa ruang tamu, mendengarkan suaranya melalui speaker interkom, dan dadaku masih terasa berat. Aku sudah tidak menyimpan amarah yang menggebu-gebu, namun aku juga belum siap membukakan pintu untuknya. Bima duduk di sebelahku dan bertanya pelan, "Kamu mau ketemu ibu?" Aku terdiam cukup lama, lalu menggeleng pelan. "Belum waktunya, Mas." Bima tidak memaksa. Ia menekan tombol interkom dan memberitahu security bahwa istrinya sedang tidak enak badan dan butuh istirahat. Aku tahu, mungkin kelak suatu hari nanti, ketika semua trauma ini telah sembuh, aku bisa menatap wajahnya lagi dengan tenang. Tapi memaafkan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan hanya karena ikatan darah atau tekanan orang lain. Luka butuh waktu untuk mengering, dan orang yang terluka memiliki hak penuh untuk tidak terburu-buru. Malam itu, aku berdiri di balkon apartemen, memandangi kelap-kelip lampu kendaraan kota Jakarta di bawah sana. Dari dapur terdengar suara alat masak berdenting. Bima sedang kaku mencoba memasak bubur ayam untukku, sesekali berteriak dari dapur menanyakan apakah aku mau ditambah irisan daun bawang atau tidak. Aku meletakkan tanganku di perut yang perlahan mulai membesar, dan tersenyum dalam diam. Hidupku ke depannya mungkin belum sepenuhnya bebas dari masalah, tapi setidaknya, aku telah keluar dari rumah yang membuatku tercekik. Ada rumah-rumah yang dari luar tampak begitu sempurna. Perabotan jati berukir mewah, ruang keluarga yang luas, acara makan malam keluarga yang meriah. Tapi di dalamnya, fondasinya telah membusuk oleh keserakahan, kemunafikan, dan sifat diam terlalu lama dari orang-orang yang sebenarnya punya hati nurani. Aku tidak merasa diriku tiba-tiba menjadi pahlawan yang kuat.
Aku hanya menyadari bahwa setelah melewati malam yang mengerikan itu, aku belajar untuk lebih mencintai diriku sendiri, mencintai anakku, dan mencintai pria yang malam itu berani menggenggam tanganku dan menarikku keluar dari tempat yang tak layak lagi disebut sebagai keluarga.